Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1261. Aizi membubung ke langit di bawah tatapan yang penuh harap dan mendarat di platform pertarungan benih. Di platform pertempuran itu, sesosok tubuh kekar melirik Aizi dengan pandangan sinis dan dingin. Orang itu bernama Fan Feng, seorang ahli domain hukum semu dari klan binatang jahat. Saat ki jahatnya meningkat, dia mampu mengalahkan dan melukai para seorang ahli domain hukum semu dari surga Wanshu. Apakah surga Wanshu tidak memiliki orang lain? Bahkan seseorang pada tahap sumber sejati berani untuk berpartisipasi. Fan Feng menampilkan sinis saat aura dahsyat terpancar dari tubuhnya. Aizi dengan acuh tak acuh memandang binatang jahat domain hukum semu itu tanpa berkata apa-apa dan melangkah maju. Genesis Ki yang besar dan perkasa mengamuk di sekitar area itu seperti badai, menyebabkan sungai-sungai berbintang berguncang. Kejutan memenuhi mata semua orang. Ini karena bintang Genesis Ki yang meletus dari Aizi secara menakjubkan mencapai tingkat sekitar 120 miliar. Fondasi Genesis Ki yang menakutkan. Bahkan Fan Feng hanya menampilkan fondasi sekitar 125 miliar. Dengan kata lain, Aizi tidak lebih lemah dari Fan Feng dalam hal fondasi Genesis Ki. Di luar gunung roh leluhur, Zhou Yuan sedikit mengangguk melihat pemandangan itu. Meskipun menurutnya Aizi menjengkelkan, dia tidak pernah meragukan kekuatannya. Aizi memang layak disebut sebagai salah satu ahli kelas 7 terkuat di surga Wanshu. Setelah menerima peluang pohon roh leluhur, fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan berjumlah sekitar 110 miliar, meskipun lebih rendah dari milik Aizi. Namun, itu tidak terlalu menjadi masalah karena keseluruhan kekuatannya mungkin lebih besar karena banyaknya seni rahasia, kekuatan tubuh, dan rohnya. Zhou Yuan, bisakah Aizi menangani domain hukum semu dari klan binatang jahat? Ai King bertanya dengan cemas. Meskipun dia tidak setuju dengan tindakan Aizi, situasi saat ini menyangkut seluruh surga Wanshu. Jika klan binatang jahat menekan surga Wanshu, itu akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan seluruh surga. Mata Zhou Yuan sedikit terkulai saat dia berkata dengan lemah, para ahli domain hukum palsu dari klan binatang jahat tidak terlalu kuat. Satu-satunya hal yang mungkin sedikit merepotkan adalah domain hukum mereka. Tapi Aizi tampak sangat percaya diri, jadi dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Ai King menghela nafas lega. Sepertinya Aizi memiliki peluang menang yang tinggi. Zhou Yuan tidak menanggapi karena dia tahu bahwa meskipun Aizi menang, kemenangannya tidak dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan karena pasukan surga Wanshu sudah diambang kekalahan di platform pertempuran unggulan lainnya. Peningkatan kekuatan sebelumnya tampaknya telah memberikan keuntungan besar bagi klan binatang jahat. Saat Genesis Ki yang luar biasa perkasa memenuhi area tersebut, ekspresi ganas Fan Feng perlahan berubah menjadi serius. Aku meremehkanmu, kata Fan Feng dengan acuh tak acuh. Petik 2. Fondasi Genesis Ki lawannya memang cukup kuat untuk mengancamnya. Namun, yang membuatnya iri adalah Aizi hanya berada pada tahap sumber sejati yang sempurna. Begitu Aizi menerobos ke tahap domain hukum semu, kekuatannya pasti akan lebih unggul dari Fan Feng. Dengan pemikiran seperti itu, niat membunuh di hati Fan Feng tiba-tiba meningkat. Jika Aizi terbunuh, klan roh Phoenix akan kehilangan ahli domain hukum masa depan. Kamu punya potensi, tapi sayang kamu terlalu bodoh. Tidak peduli bagaimana masa depanmu, kamu bukan tandinganku sekarang. Pipi Fan Feng tiba-tiba menggembung. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan sesuatu. Hembusan angin hitam yang tak berujung menderu dan berputar di sekitar Aizi. Angin hitam sepertinya mengandung suara-suara melengking yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Ekspresi Aizi menegang. Saat dia mengepalkan tangannya, bulu-bulu menakjubkan berkumpul di sekitarnya dan membentuk kipas bulu berwarna-warni. Saat dia mengayunkan kipas angin, nyala api yang indah menyembur keluar, menyebabkan suhu di seluruh dunia langsung meningkat. Bahkan ruangnya terpelintir dan terkoyak karena panas. Nyala api yang menakjubkan bertabrakan dengan angin hitam, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Kedua kekuatan itu menemui jalan buntu selama beberapa waktu sebelum keduanya akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Saat gelombang Ki melintas, gesekannya dengan udara menghasilkan dentuman sonik yang melengking. Apakah ini kekuatan tahap domain hukum semu? Tampaknya tidak sekuat itu. Aizi melengkungkan bibirnya dengan senyuman arogan. Fan Feng mungkin lebih kuat dari Aizi dalam hal fondasi Genesis Ki, tetapi kekuatannya masih terbatas.
Selain itu, Aizi, sebagai kebanggaan tertinggi dari klan Roh Phoenix, jelas lebih unggul dari Fan Feng dalam hal garis keturunan dan seni kultivasi yang dia ketahui. Kamu punya keinginan mati. Niat membunuh yang intens melintas di mata Fan Feng saat dia melangkah maju dan berkata dengan keras, "Domain hukum angin hitam korosif." Domain hukum hitam tiba-tiba meluas hingga sekitar 1000 kaki. Hembusan angin hitam yang tak berujung menderu-deru di dalam, membuat banyak orang merinding. Fan Feng sepenuhnya memanggil domain hukumnya. Domain hukum melesat dan menyelimuti Aizi, yang gagal mengelak tepat waktu. "Apakah kamu pikir kamu dapat bertahan hidup di dalam domain hukumku?" Bibir Fan Feng melengkung membentuk senyuman menyeramkan saat hembusan angin hitam yang tak berujung menyapu Aizi. Bahkan Genesis Ki terkorosi dan larut saat angin hitam lewat. Api Genesis Ki yang menakjubkan terus-menerus muncul dari tubuh Aizi, menahan korosi angin hitam. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Meskipun dia mengharapkannya, dia masih merasakan tekanan yang luar biasa ketika memasuki domain hukum. Domain hukum kurang dari 2000 kaki sudah membuatku merasakan tekanan seperti itu, Aizi dalam hati kagum. Dia merasa kemungkinan besar dia tidak akan bisa mempertahankan diri jika dia menghadapi Ai Tuanzi atau pakar domain hukum semu lainnya yang lebih kuat. Namun, hal ini juga membuat Aizi penuh harapan. Dia juga bisa mencapai tahap domain hukum semu yang menakutkan jika dia mendapatkan benih domain hukum. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mendapatkan benih domain hukum. Tatapan dingin Aizi tertuju pada Fan Feng dan dia tiba-tiba melipat tangannya. Saat dia mengganti segel tangan, nyala api yang indah menyembur keluar dari tubuhnya. Nyala api berangsur-angsur menyatu hingga kuali api yang luar biasa terbentuk. Kuali itu menyelimuti Aizi saat api mengerikan berkobar seperti gelombang dan menamparkan dinding tungku. Samar-samar, kuali tersebut menghasilkan gelombang energi liar. "Menurutmu cangkang kura-kura itu bisa melindungimu?" Fan Feng mendengus dingin. Dia bertepuk tangan dan dua berkas cahaya hitam melesat keluar dari angin hitam yang tak ada habisnya. Kedua berkas itu terjalin dan membentuk gunting angin yang luar biasa. Saat gunting itu melaju, hembusan angin yang tercipta tampak cukup kuat untuk menghancurkan semua benda. Gunting angin hitam yang membelah laut. Fan Feng meraung saat cahaya hitam menembus ruang seperti dua ular piton hitam raksasa dan melaju menuju kuali api. Keduanya bertabrakan dengan ledakan keras dan kuali api yang menakjubkan bergetar hebat. Namun, kuali api menunjukkan pertahanannya yang menakjubkan dalam menghadapi bila angin dari gunting angin hitam. Sekalipun bergetar tanpa henti dan bahkan retak, ia tetap berdiri. Di dalam kuali api, wajah Aizi pucat pasi dan darah menetes dari sudut bibirnya, tapi dia mengabaikannya dan melakukan semua yang dia bisa untuk mempertahankan kuali tersebut. Ini karena di dalam kuali ada nyala api yang terus-menerus menghantam dinding kuali dan kekuatan mengerikan berkumpul di setiap serangan. Matanya menyala-nyala dengan niat membunuh yang dingin, menembus kuali dan mengunci Fan Feng. Fan Feng terus melancarkan serangan yang menakutkan. Dia mencibir, "Apakah kamu bagian dari klan Roh Phoenix atau klan penyuruh?" Meski dia mengejek Aizi, wajahnya berubah cemberut karena dia merasa agak tidak nyaman. Tapi gunting angin hitam itu melesat lagi dan merobek kuali api. Fan Feng tampak sangat gembira saat dia mengintip melalui celah dan melihat sosok Aizi di kedalaman kobaran api. "Mati!" Dia menyeringai sinis. Dia ingin membuka kuali, menyeret Aizi keluar dan menghancurkannya sepenuhnya. Sementara gunting angin hitam naik lagi, Aizi, yang berada di dalam kuali api, perlahan melengkungkan bibirnya dengan senyuman kejam. Dia melipat tangannya. Semua kebisingan di dalam kuali api mereda. Hanya suara rendahnya yang terdengar, "Kuali 7 api, hancurkan domainnya." Ribuan nyala api dimuntahkan seperti ribuan gunung berapi yang meletus pada saat bersamaan. Api 7 warna meledak dengan panik dan mendatangkan malapetaka. Angin hitam dengan cepat mencair ketika api bersentuhan dan domain hukum 1000 kaki dengan cepat menghilang seolah terbakar. Wajah Fan Feng memucat dan dia buru-buru mencoba menarik domain hukumnya. Tapi sudah terlambat. Api yang mengerikan menelan segalanya seperti gelombang setinggi 1000 kaki. Domain hukum angin hitam dicairkan dan dihancurkan hanya dalam beberapa tarikan napas. Fan Feng harus menanggung beban terberatnya. Dia menjerit kesakitan saat api mengerikan menyelimuti dirinya. Kemudian, saat api melewatinya, sosok seperti arang dengan vitalitas lemah tertinggal di platform pertempuran. Banyak orang menatap dengan kaget dan ngeri. Pasukan surga Wanshu bersorak liar saat mereka melihat sosok yang berdiri di tengah. Meskipun Aizi tampak sedih, pucat dan lemah,
kegembiraan dan pancaran sinar di matanya tidak bisa disembunyikan. Ia memenangkan. Jiang Hongying, Jin Lan, Meng Chong, dan pakar kelas 7 lainnya dari berbagai klan juga terkejut. Aizi sangat kuat. Di tengah sorak-sorai yang menggemparkan, gelombang kejut Genesis Ki yang menakutkan tiba-tiba pecah dari platform pertarungan benih di atas. Raungan naga yang pahit dan melengking terdengar. Kemudian, bayangan naga besar memercikkan darah kemana-mana saat ia terjun ke platform pertempuran, mengejutkan semua orang. Sorakan dari pihak surga Wanshu tiba-tiba terhenti. Perasaan dingin memenuhi hati semua orang saat mereka menatap medan perang dengan bingung. Terutama Jiang Hongying yang gemetar. Ini karena bayangan naga itu milik Jiangba dari klan naga mistik mereka. Harus dikatakan bahwa Jiangba berada di peringkat 3 teratas tahap domain hukum semu surga Wanshu, tetapi pilar kuat seperti itu telah dikalahkan. Banyak orang melemparkan tatapan ngeri ke arah Jiangba, hanya untuk melihat sosok kurus seperti kerangka berdiri di sana sambil tersenyum. Tangannya seperti tulang, dan daging serta darah yang terkoyak dari tubuh Jiangba masih tertinggal di sana. Dia dipanggil Cibei, seorang ahli domain hukum semu terkemuka di keluarga kerajaan klan binatang jahat. Dia jelas berada di level yang berbeda dengan Fan Feng, yang dikalahkan Aizi. Cibei melukai Jiangba dengan parah dan mengabaikannya yang menggeliat di platform. Sebaliknya, dia memiringkan kepalanya dan menatap tajam ke platform tempat Aizi berada. Cibei mengamati Aizi dengan senyuman dingin dan jelek di wajahnya yang seperti kerangka. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan suara lemah, "Lumayan, kamu mengalahkan si sampah Fan Feng." Dia memberi isyarat, "Aku ingin tahu apakah kamu cukup berani untuk bermain denganku selanjutnya." Suaranya perlahan menyebar. Ketakutan muncul di hati Aizi. Dia merasa kemungkinan besar dia akan mati jika menghadapi pria itu di medan perang. Suasana sedikit menegang di sekitar Gunung Roh Leluhur, tempat pertempuran berlanjut tanpa henti. Banyak tatapan tertuju pada Cibei dan Aizi. Namun, pasukan klan binatang jahat memasang ekspresi sinis dan mengejek, sementara orang-orang dari surga Wanshu tampak sedikit khawatir. Meskipun Cibei dan Aizi sama-sama telah mengalahkan lawannya masing-masing, mereka tidak dianggap berada pada level yang sama. Ini karena Cibei mengalahkan Jiangba, yang menduduki peringkat 3 besar tahap domain hukum semu di surga Wanshu, sementara Aizi hanya mengalahkan Fan Feng, yang dianggap berperingkat rendah di klan binatang jahat. Meskipun Aizi bisa mengalahkan Fan Feng, peluangnya untuk memenangkan Cibei tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, bukan pertanda baik bagi Aizi untuk menyerang Cibei. Namun jika tidak, hal itu akan berdampak signifikan pada moral surga Wanshu. Aizi tidak diragukan lagi berada dalam dilema. Di bawah banyak tatapan, wajah Aizi menjadi suram dan bermasalah. Dia menikmati kemenangannya atas domain hukum semu beberapa saat yang lalu tetapi emosinya terinjak-injak berikutnya. Apakah Jiangba tidak berguna? Ada gelombang kemarahan di hatinya. Jika Jiangba bisa menghalanginya lebih lama lagi, dia bisa mendominasi pertempuran. Kemarahan yang melonjak di hati Aizi membuatnya ingin menerima tantangan Cibei, namun rasionalitasnya menghalanginya untuk melangkah maju. Ini karena aura penindasan yang memancar dari Cibei jauh lebih kuat daripada aura Fan Feng. Jelas sekali bahwa Cibei adalah tokoh teratas di klan binatang jahat dan Aizi sepertinya bukan tandingannya. Kecuali dia bisa menerobos ke tahap domain hukum. Tapi itu tidak realistis. Pikiran mengalir di benaknya. Dia tidak menanggapi provokasi Cibei dan tetap diam. Kilau di mata banyak ahli surga Wanshu meredup tetapi mereka juga memahami apa yang dilakukan Aizi adalah hal yang masuk akal. Saat melihat keraguan Aizi, Cibei tertawa serak. Dia dengan ringan menginjakkan kakinya di platform pertempuran dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kekuatan kami meningkat karena pembentukan batas memicu ki jahat dari Gunung Roh Leluhur. Tapi itu baru tahap pertama. Platform pertempuran tempatku berada adalah pusat batas. Jika tidak ada yang datang untuk menekanku, efek penguatan hanya akan bertambah kuat, dan begitu pusat di sini terhubung, pada saat itu kamu mungkin mati dengan lebih tragis lagi." Dia memberi Aizi senyuman dingin. "Jadi maukah kamu mengambil kesempatan ini untuk menjadi pahlawan?" Banyak ahli surga Wanshu yang berubah pucat dan bahkan Aituanzi, yang sedang melawan Qi Yuan, merasa hatinya tenggelam karena dia tahu apa yang dikatakan Cibei adalah benar. Dia mungkin setara melawan Qi Yuan sekarang, tapi jika kekuatan Qi Yuan meningkat sekali lagi, dia mungkin akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tapi semua ahli domain hukum semu di surga Wanshu telah pergi ke medan perang, dan bahkan Jiangba pun dikalahkan.
Hanya dia, Tuntun dan Zhuang Xiaoming dari klan Paus kuno yang lebih kuat dari Jiang Ba, tapi tidak ada yang bisa membebaskan diri dari pertempuran masing-masing untuk menghadapi Qibei. Surga Wanshu tanpa sadar telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Zhou Yuan, apakah yang dia katakan itu benar? Wajah cantik Ai Qing menjadi sangat pucat. Zhou Yuan merenung sejenak dan mengangguk. Pusaran berwarna merah darah terus terbentuk di seluruh pegunungan. Meskipun pria berjubah hitam itu tidak muncul lagi, platform pertempuran tempat Qibei berada memang dianggap sebagai lokasi yang relatif sentral. Setelah terhubung, Qi yang lebih jahat akan diambil dari Gunung Roh Leluhur. Hati Ai Qing tenggelam. Apakah Aizi bukan tandingan Qibei? Dia bertanya dengan sedikit harapan di hatinya. Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh, batas kekuatannya adalah mengalahkan Fan Feng. Qibei lebih kuat dari Fan Feng sehingga dia tidak memiliki peluang untuk menang. Merupakan keputusan yang masuk akal untuk tidak bertarung sekarang. Namun, reaksi berantainya akan lebih besar lagi. Ai Qing membuka mulutnya sedikit dan memunculkannya tiba-tiba beralih ke Zhou Yuan. Bagaimana kabarmu? Keajaiban yang diciptakan Zhou Yuan di surga Guyuan tertanam dalam dirinya. Situasinya mungkin lebih sulit saat itu, tetapi Zhou Yuan masih memimpin pasukan dari segala surga menuju kemenangan. Kelopak mata Zhou Yuan terkulai saat dia berkata dengan tenang, "Aku tidak akan melakukan apapun." "Kamu tidak mau atau tidak bisa?" Ada kilatan cahaya di mata indah Ai Qing. Dia dengan tajam memahami celah dalam kata-kata Zhou Yuan. Zhou Yuan tersenyum. "Kamu menganggapku terlalu tinggi." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus memandang dengan acuh tak acuh ke Gunung Roh Leluhur. Qibei tampak sedikit kecewa karena tidak ada tanggapan dari surga Wanshu. "Bagaimana? Tidak ada yang berani menerima tantanganku." Tatapannya yang kejam menyapu Aizi, Jiang Hongying, Jin Lan dan banyak pakar kelas 7 lainnya. "Kamu pikir kami takut padamu?" Dengan raungan marah, Jiang Hongying melaju melintasi udara, meletus dengan genesis Qi yang menakutkan. Tombak merah tua di tangannya mengeluarkan aliran deras yang luar biasa dan terbungkus dalam api amarah. Tombak itu meledak ke arah Qibei. Qibei menyeringai pada Jiang Hongying lalu mengangguk kagum. Lalu, dia mengulurkan telapak tangannya. Ruang di sekitar hancur dan telapak tangan kerangka besar merobek ruang dan bertabrakan dengan aliran genesis Qi milik Jiang Hongying. Bang! Serangan Jiang Hongying langsung hancur dan hembusan angin kencang menerpa tubuhnya. Meledakkan kembali, dia memuntahkan darah dan sebelum menabrak platform pertempuran. Jiang Hongying dikalahkan sepenuhnya dalam satu gerakan. Qibei tersenyum. Pria di surga Wanshu tidak bisa dibandingkan dengan wanita. Mata banyak ahli surga Wanshu memerah karena marah. "Aku akan membunuh kamu." Suara gemuruh yang mengguncang bumi bergema. Meng Chong dari klan Harimau Ilahi mengayunkan kapak raksasanya dengan tatapan galak. Seberkas cahaya dingin menebas dari atas, bersamaan dengan aura ganas yang tak terbatas. Dengan senyuman di wajahnya yang kurus dan layu, Qibei mengepalkan tinjunya. Percikan api tersebar di mana-mana dan ruang terdistorsi, tetapi hal yang paling mengejutkan adalah kapak raksasa itu meledak berkeping-keping. Tubuh tangguh Meng Chong terlempar seperti bola meriam, tulangnya roboh dan darah muncrat kemana-mana. Qibei telah melukai dua ahli kelas 7 teratas dari surga Wanshu hanya dalam waktu singkat. Kesenjangan yang sangat besar antara kedua belah pihak terlihat jelas. Selain itu, setelah kekalahan telak Jiang Hongying dan Meng Chong, seseorang menyadari ki jahat yang terpancar dari platform pertempuran Qibei semakin kuat dan bahkan ki jahat di seluruh Gunung Roh Leluhur pun berdenyut. Tidak, dia sengaja memikat orang. Tampaknya ki jahat muncul setiap kali dia menang, seru seseorang. Merasakan ki jahat semakin kuat, Qibei tersenyum. "Sepertinya kamu tidak sebodoh yang kukira. Jika kamu kalah dalam pertandingan lagi, ki jahat akan diaktifkan sepenuhnya. Tentu saja, meskipun tidak ada yang datang, kamu hanya menundanya sedikit. Itu tidak masalah." Banyak ahli surga Wanshu menjadi pucat pasi. Qibei telah menipu mereka. Dia sengaja memprovokasi Jiang Hongying dan yang lainnya agar dia bisa menggunakan kekalahan mereka untuk mengumpulkan ki yang lebih jahat di sekitar platform pertempuran. Skema klan binatang jahat akan berhasil jika mereka kalah lagi di platform pertempuran itu. Tapi biarpun tidak ada yang naik, itu hanya akan menundanya sedikit lebih lama. Qibei telah memaksa surga Wanshu ke dalam situasi yang sulit. Qibei dengan lembut menjilat darah di telapak tangannya dan tersenyum setengah hati pada Aizi. "Ini pertandingan terakhir. Apakah kamu tidak berencana menghentikanku?" Wajah Aizi berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan gigi terkatup,
Trik yang sama tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Aku tidak akan naik sesuai keinginanmu. Dia tidak bisa naik karena itulah yang diinginkan musuh dan itu akan menyebabkan situasi keseluruhan runtuh. Aizi, yang sangat sombong, tidak mau mengakui bahwa lawannya telah menanamkan sedikit rasa takut di lubuk hatinya. Banyak orang dari surga Wanshu menyaksikan dalam diam karena, meskipun mereka tahu keputusan Aizi tidak salah, mau tak mau mereka merasa kecewa. Lagi pula, semua orang ingin melihat seorang pahlawan muncul. Hanya saja ada lebih banyak manusia di dunia. Mereka menatap sosok Chibei yang mirip kerangka, yang menyerupai Raja Iblis yang berdiri di medan perang dan menghancurkan semua harapan mereka. Chibei terkekeh, kamu hanyalah sampah dari 5 surga terbawah namun kamu berani bersaing dengan ras suci. Kamu terlalu bodoh. Lebih baik jika kamu mati lebih cepat. Banyak ahli dari surga Wanshu hampir memuntahkan api dari mata mereka. Namun, Zhou Yuan, yang sedang duduk bersila di gunung di luar gunung roh leluhur, sedikit mengernyitkan keningnya. Kamu bajingan, kamu bermimpi surga Wanshu, kenapa kamu harus membawa surga lain? Ketika suara Zhou Yuan bergema, banyak platform pertempuran di gunung roh leluhur terdiam, diikuti oleh banyak tatapan heran dari jauh yang beralih ke arahnya. Keheranan di wajah mereka semakin dalam ketika mereka melihat siapa yang berbicara. Zhou Yuan, banyak ahli surga Wanshu yang terkejut. Zhou Yuan telah mengawasi dengan dingin dari luar gunung roh leluhur, tetapi banyak orang yang acuh tak acuh terhadap hal ini karena mereka percaya surga Wanshu tidak akan lebih lemah dari klan binatang jahat. Terlebih lagi, mengingat cara Aizi sebelumnya memperlakukan Zhou Yuan, semua orang tahu dia akan kesal sehingga hampir semua orang memilih untuk mengabaikan keberadaannya. Oleh karena itu, fakta bahwa Zhou Yuan berbicara dalam situasi yang sulit menarik lebih banyak perhatian. Bahkan Chibei sedikit terkejut, tapi dia segera menguncinya dari jauh pada Zhou Yuan. Dia membukakan matanya saat melihat wajah Zhou Yuan. Zhou Yuan dari surga Hunyuan. Dia berteriak karena terkejut. Dia mengenali Zhou Yuan. Namun hal itu tidak mengherankan karena Zhou Yuan telah mengalahkan kebanggaan surga suci dari ras suci di surga Guyuan, yang pasti telah menimbulkan gelombang dalam ras suci. Sebagai ahli elit di klan binatang jahat, wajar jika Chibei mengetahui tentang Zhou Yuan. Menariknya, menurutku tidak ada manusia yang akan muncul di utopia roh naga surga Wanshu. Chibei mengamati Zhou Yuan dengan dinginnya. Meskipun kamu sudah terkenal di surga Guyuan, bukankah kamu terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri? Apakah kamu, seorang junior kecil yang baru saja mencapai tahap Naschen Sos, memenuhi syarat untuk campur tangan? Zhou Yuan, yang sedang duduk bersila, tersenyum menanggapi dan berkata, Jiatu, kebanggaan surga suci dari ras suci, juga mengatakan hal yang sama seperti kamu di surga Guyuan. Mengapa kalian semua memiliki dialog membosankan yang sama? Chibei memandang Zhou Yuan dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya dan sudut bibirnya bergerak-gerak. Sepertinya kamu juga ingin datang dan bermain. Kalau begitu ayo, aku mungkin akan mendapat banyak hadiah jika aku membawa kepalamu kembali ke ras suci. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih ganas saat Genesis Ki berkumpul di sekitar tubuhnya. Mata banyak ahli surga Wanshu berbinar. Zhou Yuan berencana menerima tantangan itu. Meskipun tidak diketahui apakah dia bisa menang melawan Chibei, keberaniannya pasti akan meningkatkan semangat. Namun Zhou Yuan meregangkan pinggangnya, berkata, aku tidak akan pergi, sebagai tanggapan atas tantangan Chibei. Banyak ahli surga Wanshu menjadi kaku dan bahkan bibir Chibei bergerak-gerak. Momentum yang dia kumpulkan berfluktuasi dan dia tampak sedikit kesal. Aku tidak mengira ras suci akan mengalami kekalahan di surga Guyuan karena seorang pengecut. Chibei mencibir. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lupakan saja, seseorang telah memperingatkanku untuk tidak mencuri perhatian di utopia roh naga. Ada keheningan di sisi surga Wanshu dan beberapa orang tidak bisa menghentikan pandangan mereka untuk beralih ke Aizi. Ekspresi Aizi tampak sedikit kaku. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar ejekan dalam nada suara Zhou Yuan? Dia dengan percaya diri memperingatkan Zhou Yuan untuk tidak melakukan intervensi. Tetapi situasinya telah berubah menjadi keadaan yang memalukan. Dia tidak bisa menahan rasa malu dan marah. Oleh karena itu, dia berkata dengan dingin, Zhou Yuan, bahkan jika kamu ikut campur, kamu tidak dapat mengubah apapun. Jadi jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna seperti itu. Kamu benar. Zhou Yuan tersenyum. Sudut mata Aizi bergerak-gerak dan dia merasa tercekik.
Zhou Yuan. Suara lain terdengar dari platform pertarungan unggulan lainnya, itu adalah suara Ai Tuanzi. Saat terkunci dalam pertarungan sengit dengan Qi Yuan, dia masih bisa mengalihkan perhatiannya dan melirik Zhou Yuan. Zhou Yuan, apa yang dilakukan Aizi sebelumnya memang berpikiran sempit, tapi ras suci adalah musuh seluruh surga. Jika memungkinkan, aku sangat berharap kamu dapat membantu. Saat suaranya menyebar ke seluruh area, wajah Aizi menjadi sedikit pucat dan dia ingin membantah, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya karena dia telah memilih untuk menghindari pertempuran. Zhou Yuan mengangkat kepalanya dan berkata tanpa daya kepada Ai Tuanzi. Kamu benar-benar menganggapku terlalu tinggi. Orang itu berada di tingkat teratas dari tahap domain hukum semu, sementara aku bahkan belum mencapai tahap sumber sejati yang sempurna. Ai Tuanzi terdiam. Meskipun dia tahu itu kebenarannya, dia tahu Zhou Yuan tidak takut pada Qi Bei, yang menunjukkan bahwa Zhou Yuan mungkin punya metode untuk melawan. Meski kedengarannya sulit dipercaya, Zhou Yuanlah yang menciptakan keajaiban di surga Guyuan. Oleh karena itu, dia bisa melakukan hal yang sama di Utopia Roh Naga, bukan? Penolakan Zhou Yuan kemungkinan besar karena dia masih tidak senang dengan agresivitas Aizi. Tapi dia bisa mengerti mengapa Zhou Yuan marah mengingat bagaimana Aizi berbicara begitu menyinggung. Zhou Yuan. Ai King juga memandang Zhou Yuan dengan memohon. Zhou Yuan melambaikan tangannya, berkata, situasi sebenarnya tidak seburuk itu. Jika Aizi naik, dia bisa bertahan beberapa gerakan, meskipun pada akhirnya dia mungkin terbunuh. Aku, Zhou Yuan, memiliki prinsip dan tidak akan membantu dengan mudah, gumamnya. Sebenarnya, dia akan membantu karena, tidak peduli betapa dia membenci Aizi, Tuntun berada di Gunung Roh Leluhur dan meskipun Tuntun mungkin masih menangani lawannya dengan mudah, dia juga bisa terkena dampak ketika klan binatang jahat menggunakan ki jahat, untuk memperkuat diri mereka lagi. Hanya saja Zhou Yuan menganggap Aizi terlalu penuh kebencian dan dia ingin memberi pelajaran pada Aizi untuk melampiaskan amarahnya. Tapi saat itulah hati Zhou Yuan bergetar karena dia merasakan tatapan tak terduga beralih ke arahnya. Tatapannya berasal dari domain lain. Itu adalah Sein dari surga Wanshu. Mereka memang sedang mengawasi tempat ini. Tatapan itu menembus ruang dan meskipun tidak membawa pesan apapun, Zhou Yuan memahami maknanya. Mereka berharap dia akan membantu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Menurutmu Sein itu luar biasa. Zhou Yuan mengerucutkan bibirnya. Lalu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di matanya dan dia menghela nafas. Sudahlah, para Sein memang luar biasa. Dia mengangkat kepalanya dan mengulurkan dua jarinya ke arah Ai Tuanzi. Aku dapat membantu, tetapi jika aku menyingkirkan orang itu, kamu harus memberiku 2 benih domain hukum. Zhou Yuan bernegosiasi dengan suara serius. Pasukan surga Wanshu menjadi gempar. Segera setelah itu, ekspresi mereka berubah sedikit aneh. Aizi tidak ingin Zhou Yuan mengambil keuntungan dari mereka dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur. Tapi sekarang, Zhou Yuan hanya akan membantu jika mereka memberinya benih domain hukum lagi. Ini jelas untuk mempermalukan Aizi. Dan Aizi memang sangat marah. Zhou Yuan, kamu memanfaatkan kesulitan orang lain demi keuntunganmu sendiri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Ai Tuanzi dan berkata, aku akan menangani Qi Bei. Ai Tuanzi meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, ada ketakutan di hatimu. Bahkan jika kamu menerima tantangannya, peluangmu untuk menang tidaklah tinggi. Lalu bisakah dia menang? Aizi berkata dengan enggan. Setidaknya dia akan melakukan lebih baik darimu. Bibir Aizi bergerak, wajahnya menjadi pucat tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Ai Tuanzi sedingin es. Dia tidak lagi ragu-ragu dan berkata, Zhou Yuan, jika kamu berhasil, surga Wanshu akan memberimu 2 benih domain hukum. Zhou Yuan berdiri dan meregangkan tubuhnya yang tampak berkarat karena terlalu lama beristirahat. Dia tersenyum pada Ai King dan berkata, oke, ini waktunya aku tampil. Aku harap aku bisa mendapatkan 2 benih domain hukum. Dia melangkah maju sambil tersenyum. Ruang di sekelilingnya beriak dan dia langsung muncul di platform pertempuran Qi Bei. Zhou Yuan bisa merasakan langit menjadi lebih tinggi saat dia mendarat di platform pertarungan benih. Ini karena ruangnya semakin luas. Platform pertempuran tampaknya tidak lebih dari 10.000 meter persegi. Namun ruang di dalamnya dapat menahan kekuatan destruktif dari pertempuran di bawah panggung domain hukum. Qi Bei, yang memiliki wajah kurus seperti kerangka, menatap kosong ke arah Zhou Yuan. Hanya setelah beberapa saat dia melengkungkan bibirnya dengan senyuman yang tak terduga. Kamu sebenarnya,
Berani datang ke sini. Cibei tidak bisa menahan tawa, seperti yang dia bayangkan, Zhou Yuan terlalu bodoh. Meskipun dia tahu Zhou Yuan memiliki cukup banyak ketenaran di seluruh penjuru surga, dia tidak dapat memahami mengapa seseorang dengan tahap sumber sejati tingkat lanjut berani menghadapi seseorang di tahap domain hukum semu. Kamu hampir membuatku berpikir aku sedang berada di platform pertempuran Sein, kata Zhou Yuan sambil tersenyum. Cibei menggelengkan kepalanya, berkata, lidahmu tajam, tapi sayangnya itu tidak berguna. Dia mengulurkan jarinya yang layu dan menunjuk ke arah Zhou Yuan, aku akan mengambil kepalamu hari ini. Ini akan menjadi langkahku untuk dipromosikan dalam ras suci. Cibei tidak berkata apa-apa lagi, tapi Genesis Ki yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Genesis Ki, luas dan perkasa, menutupi langit dan matahari dan bahkan menyebabkan ruang angkasa runtuh. Tekanan tak terbatas yang tercipta bisa dirasakan bahkan dari luar medan perang. Zhou Yuan merasakan beban berat pada dirinya di bawah tekanan seperti itu. Dia memasang ekspresi serius karena bintang Genesis Ki yang meletus dari Cibei mencapai tingkat yang mengerikan sekitar 140 miliar. Dia memang lawan yang sulit. Tak heran jika Aizi pun enggan menghadapinya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika dia pergi ke medan perang, dia hanya akan mengantarkan makanan ke Cibei. Saat Zhou Yuan melangkah maju, sumber sejati berukuran 7,6 inci di dwelling ilahinya duduk bersila dan Genesis Ki tiba-tiba meletus. Meskipun Genesis Ki Platinum juga memenuhi langit, intensitasnya jauh lebih lemah daripada Cibei. Fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan hanya sekitar 110 miliar bahkan jika diperkuat dari pembersihan kolam roh leluhur. Ada perbedaan 30 miliar antara dia dan Cibei. Kesenjangan tersebut akan membuat para ahli sumber sejati biasa merasa putus asa dan mengakui kekalahan sejak lama. Apakah fondasi Genesis Ki-mu adalah asal kepercayaan dirimu berada? Ini lebih buruk daripada sampah dari klan Roh Phoenix, ejek Cibei dengan suara serak. Zhou Yuan mengabaikannya dan tiba-tiba melipat tangannya. Promosi, Rune Suci Bumi. Dua seni pemberdayaan rahasia langsung diaktifkan, dan saat tanah berguncang, fondasi Genesis Ki milik Zhou Yuan terus meningkat hingga mencapai 120 miliar. Cibei membukakan matanya. Seni rahasia yang untuk sementara dapat meningkatkan fondasi seseorang. Tampaknya kamu memiliki banyak hal baik dalam dirimu. Seni rahasia penguatan biasa tidak lagi efektif untuk orang-orang di level mereka, kecuali jika itu adalah artefak Sein sejati. Tetapi harta karun seperti itu sangat langka bagi para ahli domain hukum sejati dan terlebih lagi bagi seseorang di tahap domain hukum semu. Tapi Zhou Yuan mengaktifkan dua seni penegakan rahasia secara berurutan, membuat banyak orang iri. Sayangnya bagimu, itu tidak ada gunanya, kata Cibei sambil tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya ke udara dan membantingnya ke bawah. Saat telapak tangan itu hancur, ruang di atas Zhou Yuan pecah dan kerangka tangan yang sangat besar yang diselimuti Genesis Ki abu-abu meraung seperti meteor dahsyat, menyerang tempat Zhou Yuan berada dengan kekuatan penghancur. Bahkan ruang angkasa hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tekanan yang tercipta dari dampak mengerikan itu bahkan membuat wajah Zhou Yuan menjadi serius. Dia mengangkat wajahnya dan menarik napas. Tanda merah tua menyebar ke seluruh kulitnya dan panas dihasilkan setiap kali dia bernapas. Bahkan udara di sekitarnya pun terbakar dan tanah di kakinya perlahan berubah menjadi lahar. Iblis api hebat. Dengan raungan rendah, tubuhnya membesar dan dia berubah menjadi sosok iblis magma merah dalam sekejap mata. Beberapa run berbentuk lava mulai mengalir di sekitar iblis magma yang luar biasa dan akhirnya, mereka membentuk mata iblis berwarna merah menyala di dadanya. Mata iblisnya berwarna merah tua dan tampak seperti dunia lava. Fondasi Genesis Ki Zhou Yuan tidak hanya melonjak dari kolam roh leluhur, bahkan roh dan tubuh fisiknya pun menerima peningkatan besar. Iblis api besar juga mencapai tingkatan yang tinggi melalui kesempatan seperti itu. Iblis api adalah seni suci kecil tingkat atas yang secara khusus digunakan untuk mengolah tubuh fisik seseorang. Bahkan jika itu bukan seni Genesis suci sejati, setelah dikuasai, dan ditambah dengan tubuh kaca suci Zhou Yuan yang semakin tangguh, seni itu bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Iblis api hebat, dunia mata api. Saat Zhou Yuan meraung di dalam hatinya, mata iblis merah di dada iblis magma meletus dengan ribuan sinar cahaya merah. Cahaya merah itu melesat menuju tangan kerangka raksasa yang hancur. Telapak tangan kerangka raksasa itu berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan ditarik ke dalam mata iblis magma. Tiba-tiba, mata itu bergetar hebat seolah-olah sedang terjadi benturan yang mengguncang bumi di dalam.
Namun, itu hanya berlangsung belasan tarikan napas. Aura abu-abu terus-menerus muncul dari mata dan bahkan kerangka tangan raksasa pun segera terbakar. Menarik, aku tidak menyangka kamu telah memurnikan darah dan ki-mu hingga tingkat seperti itu, seru Chibei. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa lava serta panas yang membara terbentuk dari darah dan ki Zhou Yuan, yang hanya dapat dicapai oleh seseorang yang memiliki kendali tertinggi atas kekuatan tubuhnya. Sambil berbicara, mata merah tua di dada iblis magma meletus ribuan aliran lava lagi. Mereka melesat melintasi langit seperti hujan meteor, mendarat ke arah Chibei. Serangan yang luar biasa. Chibei tersenyum tipis melihat pemandangan menakjubkan itu sambil perlahan membuka tangannya. Domain hukum abu-abu tiba-tiba menyebar dari Chibei. Domain hukum tingginya 2.500 kaki. Suara acuh tak acuh Chibei terdengar, ini disebut domain 1000 tulang. Saat suaranya memudar, tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan terhubung satu sama lain membentuk dinding tulang. Dinding itu menahan aliran lava tak berujung yang menghantam. Serangan Zhou Yuan tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Zhou Yuan, cukup dengan gerakan mencolokmu, biarkan aku membunuhmu dengan cepat. Chibei mengulurkan tangannya yang seperti tulang dan melingkarkan kelima jarinya di depan sosok magma. Saat ruang terkoyak, tulang yang tak terhitung jumlahnya terentang, dan seperti tanaman merambat, melilit sosok magma. Bahkan panas hebat yang dihasilkan dari sosok magma tidak mampu menghancurkan mereka. Tulang pegangan dewa. Tulang seperti tanaman merambat tiba-tiba mengerut karena suara acuh tak acuh Chibei. Ruang itu runtuh, membentuk lubang hitam besar. Saat tulang-tulang seperti akar pohon itu mengerut, iblis magma itu hancur berkeping-keping di tengah terjadinya keajaiban dan lava berceceran di langit. Lava berceceran di mana-mana saat Chibei menghancurkan iblis magma yang dahsyat dalam satu serangan telapak tangan. Banyak ahli surga Wanshu merasa hati mereka menegangkan. Kekuatan Chibei terlalu menakutkan, dan ditambah dengan domain hukum semuanya, kekuatan yang keluar darinya membuat kulit kepala banyak orang mati rasa. Berdiri di platform pertempuran, Chibei membukakan matanya saat dia melihat lahar meledak di langit seperti kembang api, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu belum mati." Ruang di depannya tiba-tiba terkoyak saat siluet meledak dan Genesis Ki merobek udara menuju Chibei seperti sambaran petir. Chibei dengan dingin mencibir. Saat dia mengangkat tangannya, tulang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di telapak tangannya dan berubah menjadi kerangka tangan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, benda itu sudah terbanting ke bawah. Ruang hancur. Tangan kerangka itu dengan paksa membanting siluet itu ke tanah, menyebabkan bumi berguncang dan retak. Kamu berani melancarkan serangan diam-diam di dalam area domain hukumku. Aku tidak tahu apakah aku harus menyebutmu naif atau bodoh. Chibei tersenyum sinis sambil mengangkat tangan kerangka besar itu lagi. Tapi dia tiba-tiba membeku ketika dia melihat ke depan karena dia melihat sosok di bawah kerangka tangan besar itu memiliki kulit perak meskipun terlihat identik dengan Zhou Yuan. Selain itu, ia belum hancur, meski tubuhnya sedikit tenggelam namun tidak ada darah yang merembes keluar. Sementara Chibei tertegun dan bingung, seruan pedang terdengar dari belakangnya dan ki yang tajam menyebabkan rasa sakit yang menusuk di kulitnya. Dia menoleh dengan tajam, hanya untuk melihat ruang di sana telah terkoyak dan 7 sinar cahaya pedang berwarna pelangi memancar keluar. 7 sinar pedang itu begitu menakjubkan dan mempesona bahkan seolah-olah mengandung kekuatan galaksi. Tapi Chibei bisa merasakan bahaya yang tak terbatas di bawah pemandangan menakjubkan itu. Chibei tahu bahwa dia akan sangat menderita jika 7 cahaya pedang menghantamnya dalam keadaan tidak dijaga bahkan jika dia berada pada tahap domain hukum semu. Tapi untungnya, dia mewaspadai Zhou Yuan sejak awal. Penghinaan Chibei terhadap Zhou Yuan hanya muncul di permukaan. Dia bukan orang idiot jadi dia tahu betapa kuatnya surga suci yang dibanggakan dari ras suci. Meskipun Zhou Yuan hanya mengalahkan kebanggaan surga suci di tahap matahari surgawi, dia tahu bahwa mereka yang dapat meraih gelar kebanggaan surga suci semuanya adalah orang-orang berbakat dengan potensi besar. Bahkan jika Zhou Yuan hanya mengalahkan kebanggaan surga suci ras suci di tahap matahari surgawi melalui keberuntungan, itu masih menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Oleh karena itu, Chibei tetap waspada terhadap Zhou Yuan, meskipun lawannya hanya berada pada tahap sumber sejati tingkat lanjut. Kewaspadaan itu juga memberinya kepercayaan diri untuk menghadapi serangan mendadak Zhou Yuan. Chibei sudah melipat tangannya menjadi segel. Seni Sein Genesis, armor kertas kerangka. Saat dia meraung, ki abu-abu turun dari domain hukumnya, berubah menjadi pelindung kertas putih di sekitar Chibei.
Armor kertas yang ditutupi dengan tanda berbintik-bintik itu nampaknya rapuh tetapi memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. 7 lampu pedang menebas, mengenai pelindung kertas kerangka. Saat dentang tajam terdengar di udara, Chibei berulang kali terlempar ke belakang dan ruang di sekitar tabrakan terus-menerus hancur. Meskipun retakan menyebar ke seluruh armor, itu baru hancur berkeping-keping setelah 7 lampu pedang memudar. Kaki Chibei terbanting ke tanah dan dia terhuyung ke belakang, menyebabkan tanah retak. Dia menatap sosok yang keluar dari kehampaan dengan ekspresi gelap. Ki berwarna darah melonjak di sekitar wajahnya yang pucat pasi, yang dia tekan dengan paksa. Meskipun armor kertas kerangkanya telah menahan 90% kekuatan cahaya pedang, beberapa ki pedang masih menembus tubuhnya dan membuatnya merasakan sakit yang menusuk. Saat Zhou Yuan melangkah keluar dari kehampaan, dia menatap Chibei dengan alisnya menyatu. 7 cahaya pedang sebelumnya secara alami adalah cahaya pedang pemutus langit. Dia akhirnya bisa memanggil 7 cahaya pedang pelangi setelah peningkatan dari kolam roh leluhur. Dia pikir dia bisa mengalihkan perhatian Chibei menggunakan Silver Shadow dan melancarkan serangan diam-diam, tapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Kamu sangat berhati-hati, desah Zhou Yuan. Meskipun Chibei tampak meremehkan Zhou Yuan, berbagai cara yang telah dia persiapkan menunjukkan bahwa dia menganggap Zhou Yuan sebagai lawan yang setara dengan Jiang Ba. Orang itu licik. Chibei menatap Zhou Yuan dengan dingin, berkata, tapi aku masih meremehkan masalah yang akan kamu timbulkan. Namun, karena serangan diam-diammu gagal, sekarang giliranku kan. Zhou Yuan tersenyum. Siapa bilang aku sudah selesai? Chibei merasakan seluruh rambutnya berdiri tegak karena ada pedang tajam ki yang sama muncul di belakangnya. Ketika dia menoleh, pupil matanya tiba-tiba menyusut karena dia melihat Zhou Yuan perak yang roboh di tanah membuka matanya dan kemudian mulutnya, menembakkan 7 lampu pedang yang menyilaukan. Mereka menembus ruang dan menebas dengan kecepatan luar biasa. Armor kerangka putih sudah hancur dan mustahil untuk memanggil yang lain dalam waktu sesingkat itu. Akibatnya, dia hanya bisa mengeluarkan raungan pelan saat dia mundur dengan kecepatan kilat dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan domain hukum untuk kembali membentuk dinding tulang di depannya. 7 cahaya pedang pelangi melesat dan merobek dinding tulang dengan kekuatan yang menghancurkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, cahaya pedang sudah berada di depan Chibei dan menebas ke arahnya di bawah tatapan ngerinya. Ah! Saat jeritan tragis bergema, 7 cahaya pedang menembus tubuh Chibei dan meninggalkan 7 lubang. Ekspresi tidak percaya masih terlihat di wajah Chibei. Di Gunung Roh Leluhur, mata banyak orang dipenuhi rasa tidak percaya. Zhou Yuan membunuh Chibei. Zhou Yuan, hati-hati. Domain hukum belum tersebar. Dia belum mati. Suara Ai Tuanzi terdengar. Namun Zhou Yuan sudah menyadari hal ini dan tetap waspada karena dia tahu 7 cahaya pedang yang diaktifkan oleh Silver Shadow paling banyak dapat melukai Chibei dan tidak cukup untuk membunuhnya. Jelas sekali bahwa Chibei punya niat lain untuk berpura-pura mati. Akibatnya, Zhou Yuan tidak maju untuk menyelidiki lebih lanjut dan menghilang begitu saja. Di saat yang sama, tubuh Chibei yang tertusuk 7 lubang berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu dan akhirnya berubah menjadi kerangka-kerangka, hancur dan lenyap. Kekuatan domain hukum, peti mati darah dan tulang. Saat bisikan samar terdengar di dalam domain hukum abu-abu, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi dan Zhou Yuan, yang telah menghilang, merasakan suatu kekuatan mengunci dirinya, memaksanya untuk mengungkapkan dirinya. Ketika dia muncul, peti tulang muncul di belakangnya. Tutup peti mati terbuka dan Zhou Yuan ditelan dalam satu suap. Tutupnya terbanting menutup dan menutup peti mati sepenuhnya. Ekspresi banyak ahli surga Wanshu berubah secara dramatis. Performa Zhou Yuan sudah sempurna, namun siapa sangka Chibei memiliki cara yang begitu ruwet. Seorang ahli domain hukum semu memang rumit dan tidak mungkin untuk bertahan secara efektif melawan seseorang yang berada di dalam domain hukum mereka. Zhou Yuan, wajah cantik Ai Qing memucat dan matanya dipenuhi kekhawatiran dan kegugupan. Ai Zi dengan dingin mendengus dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Apa menurutmu orang sepertimu bisa menantang Chibei? Dia takut untuk melangkah maju sebelumnya karena dia merasakan teror Chibei. Tapi Zhou Yuan keluar untuk mencuri pusat perhatian dan mungkin kehilangan nyawanya sebelum dia menjadi pusat perhatian. Tapi itu bagus karena setelah Zhou Yuan membuang nyawanya karena kebodohan, tidak ada yang mengira Ai Zi benar-benar takut dan dengan bijak melindungi dirinya sendiri. Zhou Yuan melangkah maju meskipun dia tahu mustahil untuk menang, itulah yang diinginkan musuh. Ini bukan tindakan yang berani tapi bodoh.
Dalam domain hukum abu-abu, saat kabut abu-abu berdenyut, sosok Cibei muncul, memandangi peti tulang dengan tatapan yang menyeramkan dan dingin. Zhou Yuan, kekuatanmu luar biasa, kamu baru berada pada tahap sumber sejati tingkat lanjut namun kamu memaksaku untuk menggunakan cara seperti itu. Namun sayang bagimu, masih ada perbedaan kekuatan antara kamu dan aku. Hanya kekuatan tahap domain hukum yang dapat menahan darah dan tulang peti matiku. Apapun metode yang kamu miliki, kamu akan berubah menjadi darah dan tulang. Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan kekuatan tahap domain hukum. Bahkan domain hukum semu sudah lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Tapi sayang sekali aku tidak bisa mengembalikan kepalamu, sementara Cibei bergumam pada dirinya sendiri, garis-garis merah darah merangkak keluar dari peti mati dan secara bertahap mewarnai peti mati itu menjadi merah. Saat warna merah semakin pekat, sebuah suara terdengar dari dalam peti mati. Kekuatan tahap domain hukum, kamu pikir aku tidak punya? Ketika sebuah suara terdengar dari dalam peti mati tulang berwarna merah darah, murid Cibei tiba-tiba menyusut dan dia segera mengoperasikan kekuatan peti mati itu hingga penuh tanpa ragu-ragu. Dia ingin mengubah Zhou Yuan menjadi darah dan tulang. Nyala api cahaya berwarna darah muncul dari peti mati. Tapi saat cahaya berwarna darah muncul, suara samar terdengar. Hukuman surgawi, kemudian, Cibei merasakan kekuatan mengerikan keluar dari peti mati. Dia bisa merasakan energi familiar, kekuatan tahap domain hukum. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan domain hukum? Mata Cibei membelalak tak percaya. Zhou Yuan jelas berada pada tahap sumber sejati tingkat lanjut dan masih ada satu tingkat antara dia dan tahap domain hukum semu, jadi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan domain hukum? Tapi betapa terkejutnya dia, kekuatan di dalam peti tulang terus melonjak, menyebabkan retakan menyebar dengan cepat ke seluruh peti mati. Dengan wajah gelap dan tidak menyenangkan, Cibei melipat tangannya dan tiba-tiba membuat gerakan menarik. Domain hukum abu-abu bergetar hebat dan ki abu-abu yang tak ada habisnya menyembur ke arah peti mati merah. Ki abu-abu meninggalkan bekas berbintik-bintik saat menyentuh peti tulang dan setiap tanda mulai mengumpulkan kekuatan yang menakjubkan. Munculnya tanda bintik secara bertahap menstabilkan peti mati yang akan pecah. Cibei tidak berhenti setelah itu. Matanya dipenuhi dengan niat dingin. Bagaimana aku bisa membiarkanmu lepas dari kendaliku? Cibei menyayat dagingnya yang layu dengan tangan kerangkanya dan memotong potongan dagingnya. Kemudian, dia memuntahkan beberapa suap esensi dan darah, mendarat di potongan daging. Dagingnya tiba-tiba menggeliat dan berubah menjadi 9 kertas jimat berwarna merah darah. Beberapa kertas jimat daging berkibar di peti mati tulang. Semuanya tiba-tiba terhenti seolah-olah sepenuhnya ditekan. Wajah pucat Cibei menjadi lebih pucat dari sebelumnya dan bahkan napasnya menjadi sesak. Langkah ini jelas menghabiskan tenaganya. Zhou Yuan, kamu tidak buruk karena kamu bisa memaksaku menggunakan kertas jimat daging untuk menekanmu. Tapi kamu tidak boleh melawan lagi. Aku telah mengoperasikan kekuatan peti mati tulang itu sampai puncaknya. Kamu akan berubah menjadi darah dan tulang dalam 30 tarikan napas. Kamu pasti akan mati hari ini. Suara Cibei dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Banyak ahli surga Wanshu menjadi muram ketika mereka melihat tatapannya. Zhou Yuan berhasil melarikan diri dari situasi berbahaya sebelumnya, namun siapa sangka Cibei akan begitu galak dan tangguh serta mampu menekan Zhou Yuan kembali. Tampaknya mustahil bagi Zhou Yuan untuk melarikan diri kali ini. Begitu terjebak di peti tulang, siapapun akan berubah menjadi darah dan tulang dan kehilangan nyawanya. Banyak ahli surga Wanshu menghela nafas sedih. Tampaknya bahkan Zhou Yuan, yang telah menciptakan keajaiban luar biasa di surga Guyuan, akan dikalahkan. Ai Tuanzi juga mengalihkan perhatiannya dari pertarungannya dan melirik ke sisi Zhou Yuan. Dia tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Zhou Yuan tertekan di dalam peti mati tulang. Bagaimanapun, Zhou Yuan berjuang untuk surga Wanshu mereka. Reputasi surga Wanshu akan terpengaruh jika dia kehilangan nyawanya di sini. Langit lain akan menganggap surga Wanshu tidak kompeten. Selain itu, Zhou Yuan memiliki hubungan dekat dengan Tuntun, jadi jika terjadi sesuatu pada Zhou Yuan, ada kemungkinan Tuntun menjadi gila. Pikiran yang tak henti-hentinya mengalir di kepala Ai Tuanzi dan dia akhirnya mengambil keputusan. Jika Zhou Yuan tidak bisa melarikan diri, dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Bahkan jika itu berarti Qi Yuan akan mendominasi pertarungan di platform pertarungan unggulannya. Tapi karena Zhou Yuan terlibat, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun.
Sementara semua tatapan tertuju pada platform pertempuran tempat Zhou Yuan berada, Zhou Yuan, yang terperangkap di dalam peti tulang, menunjukkan ekspresi serius. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan mengalir deras ke arahnya dari kegelapan. Selain itu, dia bisa mencium bau kematian dalam kekuatan itu. Dia tidak diragukan lagi berada dalam situasi berbahaya. Kekuatan domain hukum berdenyut di sekelilingnya untuk menahan korosi domain hukum abu-abu. Kekuatan domain hukum itu justru berasal dari rune suci hukuman surgawi miliknya. Kekuatan domain hukum sungguh luar biasa. Zhou Yuan kagum di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melawan lawan dengan domain hukum. Qibei masih membawa banyak masalah pada Zhou Yuan meskipun dia hanya berada pada tahap domain hukum semu. Setelah menyaksikan kekuatan misterius dari tahap domain hukum, Zhou Yuan sangat menantikan saat ketika dia bisa membuka domain hukum sendiri. Dia mengamati sekeliling yang gelap. Peti tulang itu dibentuk dari domain hukum Qibei, artinya hanya ada dua cara untuk menghancurkannya. Yang pertama adalah menghancurkannya secara paksa dengan kekuatan absolut, yang bukan merupakan pilihan realistis bagi Zhou Yuan karena ia berada dalam kondisi yang lebih rendah dalam hal fondasi Genesis Qi. Karena itu yang terjadi, dia hanya bisa memilih cara kedua, yaitu menghancurkannya dengan kekuatan domain hukum. Namun, sulit untuk mematahkan peti tulang mengingat level rune suci hukuman surgawi di masa lalu. Mata Zhou Yuan sedikit menunduk. Tapi untungnya, saat kekuatannya meningkat, rune hukuman surgawi Sein-nya tidak sama seperti sebelumnya. Dia perlahan mengangkat tangannya ke udara, sebuah tanda misterius samar-samar berkedip di telapak tangannya. Zhou Yuan memasang ekspresi tenang, sumber sejati di dueling ilahi telah memobilisasi semua Genesis Qi dan mengarahkannya sepanjang meridiannya dan menuju rune hukuman surgawi di telapak tangannya. Rohnya di tengah alisnya juga mengoperasikan semua kekuatan roh tahap transformatif tingkat lanjutnya tanpa syarat apapun. Lengan Zhou Yuan mulai retak, seolah tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Namun, saat dia mendengus, dia mengaktifkan tubuh kaca suci miliknya dan dengan paksa memegang rune di telapak tangannya. Dia mengaktifkan kekuatannya hingga puncaknya. Saat seluruh kekuatan Zhou Yuan mengalir ke telapak tangannya, rune suci hukuman surgawi meletus dalam kobaran cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu sepertinya mengandung misteri yang tak terbatas seperti dunia baru yang telah lahir. Namun saat cahaya semakin menyilaukan, lengan Zhou Yuan layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, ketika semua darah di lengannya hilang, cahaya yang menyilaukan juga memudar. Zhou Yuan tampak sedang memegang suatu benda dengan tangannya yang layu. Dia tiba-tiba menariknya keluar dari kegelapan dengan kuat. Itu adalah batang besi kuning yang misterius. Batang besi itu sepertinya memiliki kekuatan yang tak terbatas karena tangan Zhou Yuan terus-menerus gemetar saat dia mengencangkan cengkeramannya pada batang tersebut. Menatap batang kuning misterius itu, ekspresi tersenyum memenuhi matanya yang kelelahan. Kemudian, dia mengintip kegelapan di depan. Di sana, kekuatan mengerikan mengalir ke arahnya dan mencoba merusak dan menghabisinya. Zhou Yuan mengangkat lengannya, melambaikan batang besi, dan mengayunkannya ke bawah. Sebuah bisikan terdengar dalam kegelapan, rune suci hukuman surgawi, tongkat hukuman surgawi. 30 napas. Di luar peti tulang, Qibei tersenyum, tapi senyuman itu sangat menyeramkan dan mengerikan di wajahnya yang layu. Waktu sudah habis. Zhou Yuan, matilah. Kematianmu akan membantuku mengembangkan reputasiku dalam ras suci. Qibei tertawa terbahak-bahak sambil merentangkan tangannya lebar-lebar. Genesis Qi tiba-tiba meledak di sekitar Ai Tuanzi. Dia melesat ke udara dan secara tak terduga akan membantu Zhou Yuan. Tapi pada saat itulah, sebuah ledakan terdengar di dalam peti mati dan retakan segera menyebar ke seluruh peti mati. Sebelum Qibei sempat bereaksi, peti mati itu pecah dan kertas jimat daging di atasnya hancur menjadi bubuk. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Sesosok muncul dari langit yang tertutup pecahan tulang dan muncul seperti hantu di depan Qibei, yang sedikit tercengang. Wajah Zhou Yuan dingin dan tegas. Sambil memegang batang besi itu erat-erat, dia melingkarinya ke arah Qibei. Momentum batang kuning misterius itu tidak terlalu mencengangkan ketika jatuh, dan hanya tampak seperti batang besi yang jatuh. Tapi Qibei merasakan ketakutan yang tak terlukiskan mengalir dari lubuk hatinya. Seluruh rambutnya berdiri tegak. Gumpalan darah membekukan matanya. Ini karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Batang kuning yang tampak biasa sepertinya memiliki kekuatan untuk membunuh.
Bei tidak bisa menganalisis bagaimana Zhou Yuan keluar dari peti mati dan hanya bisa mengaum dengan keras. Darah dan dagingnya tiba-tiba berdenyut aneh dan surai runcing tumbuh di atas kepalanya seperti air terjun. Mata, merah dan galak, dipenuhi dengan niat kejam. Pembuluh darahnya menonjol di dagingnya seperti ular dan ekor panjang yang menutupi paku menjulur dari belakang, membelah tanah. Bei telah benar-benar kehilangan wujud manusianya, dan sekilas, dia menyerupai produk aneh dari banyak karakteristik binatang genesis yang berbeda. Terbukti, itu adalah wujud asli klan binatang jahat. Saat wujud asli Bei mulai terbentuk, paku-paku menusuk dari kulitnya dan berputar satu sama lain hingga membentuk bentuk aneh seperti kerucut tajam di tubuhnya. Masing-masing diisi dengan genesis Qi yang menakutkan. Dia meraung sambil mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertabrakan langsung dengan tongkat kuning. Bei tahu batang besi itu bisa menghancurkannya sepenuhnya jika dia terkena sedikit saja. Oleh karena itu, dia harus berjuang dengan nyawanya. Di bawah tatapan kaget, paku kerucut itu bertabrakan dengan batang besi dengan dentang yang tajam. Ruang di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi beberapa area lubang hitam. Mata Bei membelalak ngeri karena dia menemukan batang kuning itu memiliki kekuatan aneh yang dapat menekan kekuatan domain hukum. Bagaimana itu mungkin? Suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi betapapun sulit dipercaya hal itu, ketika batang kuning misterius itu menyerang, duri kerucut yang tajam mengeluarkan suara berderak dan mulai pecah. Retakan perlahan-lahan menyebar dan melebar di sekelilingnya. Akan sulit untuk menolaknya lagi setelah mereka mencapai batasnya. Pada akhirnya, saat batang besi kuning itu diayunkan ke bawah, paku kerucut yang mengumpulkan seluruh kekuatan Bei semuanya meledak berkeping-keping. Pecahan tulang memenuhi langit. Tapi sebelum tongkat itu menghabiskan seluruh kekuatannya, tongkat itu menghantam bagian atas tengkorak Bei. Suara pelan terdengar di seluruh platform pertempuran. Udara sepertinya membeku. Mata yang tak terhitung jumlahnya membelalak kaget karena mereka melihat domain hukum abu-abu menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Domain hukum abu-abu hancur dan memudar hanya dalam beberapa tarikan napas. Dua sosok berdiri berhadapan satu sama lain di medan perang. Wajah Zhou Yuan pucat dan lengannya lemah serta hangus tetapi dia tidak melepaskan cengkeramannya pada batang kuning misterius itu. Ujung tongkat yang lain berada di atas tengkorak Bei. Mata Bei membelalak karena ketakutan dan keengganan. Tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena tubuhnya perlahan-lahan hancur menjadi bubuk. Bubuk pertama kali muncul di kepalanya dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, dia menghilang seperti asap. Banyak orang yang tidak bisa menahan nafasnya dan merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Zhou Yuan menghancurkan Bei menjadi abu dengan tongkatnya. Serangan mengerikan apa itu? Perlu disebutkan bahwa Bei adalah bagian dari klan binatang jahat dan memiliki tubuh serta kekuatan yang tak tertandingi. Selain itu, dia sangat ulet dan kekuatan hidupnya sangat menakutkan. Selama dia masih memiliki satu nafas tersisa, dia pada akhirnya akan pulih tidak peduli seberapa parah cederanya. Tapi kenapa dia terbunuh dalam satu serangan dan bahkan zombinya hancur? Tatapan penuh keheranan beralih ke batang kuning misterius di tangan Zhou Yuan yang layu. Meski tongkat itu terlihat biasa saja, mereka merasakan hawa dingin di hati saat melihatnya. Zhou Yuan kemungkinan besar tidak dapat menghancurkan Bei sepenuhnya dengan kekuatannya sendiri, yang berarti kekuatan tersebut dimiliki oleh batang kuning misterius. Orang itu terlalu menakutkan. Ai Tuanzi yang hendak membantu juga terdiam sesaat. Bahkan dia merasa lautan sedang terbalik di dalam hatinya. Meskipun Bei tidak sekuat dia bisa dianggap sebagai ahli domain hukum semu terbaik. Namun, dia dikalahkan di tangan Zhou Yuan, yang hanya berada pada tahap sumber sejati tingkat lanjut. Tidak heran dia bisa menciptakan keajaiban seperti itu di surga Guyuan, dia menatap Zhou Yuan dalam-dalam dan kagum di dalam hatinya. Prestasi Zhou Yuan di surga Guyuan begitu mempesona sehingga dia, yang belum pernah menyaksikannya, menganggapnya tidak realistis. Namun setelah menyaksikan Zhou Yuan menciptakan keajaiban lainnya, dia akhirnya dapat mengatakan dengan pasti bahwa Zhou Yuan memang memiliki kemampuan dan kualifikasi seperti itu. Ai King akhirnya bisa rileks dan mata Phoenix-nya bersinar dengan cahaya cemerlang saat dia menatap sosok ramping yang memegang tongkat kuning. Dia jauh lebih mempesona dari semua kebanggaan surga di surga Wanshu. Pasukan surga Wanshu bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Jiang Hongying, Meng Chong dan yang lainnya, yang terluka parah, menatap platform pertempuran dalam keadaan kesurupan. Bahkan Jiang Hongying, yang memiliki dendam terhadap Zhou Yuan,
tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun dan bahkan merasakan gelombang ketakutan di dalam hatinya. Hanya mereka yang menyaksikan kejadian itu yang bisa merasakan teror yang ditimbulkan Zhou Yuan. Tidak baik menjadi musuh baginya. Bagaimana mungkin? Hanya tubuh Aizi yang menjadi sedingin es saat dia menatap dengan tidak percaya. Dia tidak percaya Zhou Yuan bisa mengalahkan Qi Bei, musuh yang tidak berani dia lawan. Jika itu masalahnya, apa kesenjangan antara Zhou Yuan dan dia? Sejak saat itu, setiap kali pertempuran itu disebutkan di surga Wanshu, Aizi akan diejek dan direndahkan. Aizi merasa pusing memikirkan adegan itu. Prestise yang dia bangun dengan susah payah kemungkinan besar akan hancur. Di tengah tatapan tertegun, Zhou Yuan juga menatap dengan bingung ke batang kuning misterius itu. Sebenarnya, kekuatan tongkat hukuman surgawi juga melebihi ekspektasinya. Kekuatan penghancur seperti itu, sebuah cahaya melintas di mata Zhou Yuan. Ketika tongkat hukuman surgawi hancur, kekuatan tirani dan menakutkan menyembur keluar dan langsung menghapus vitalitas dalam tubuh Qi Bei. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ini mungkin karena Qi Bei lengah setelah menyegel Zhou Yuan di peti tulang. Kalau tidak, dia hanya akan terluka parah dan tidak hancur total. Sebuah retakan tiba-tiba menyebar ke seluruh tongkat hukuman surgawi di tangan Zhou Yuan dan akhirnya pecah dan menjadi bintik-bintik cahaya. Zhou Yuan merasakan sakit yang berdenyut-denyut di tubuhnya. Lengannya hampir lumpuh. Tongkat hukuman surgawi telah menyerap seluruh daging dan darahnya. Bahkan sumber sejati di dueling ilahinya menjadi sedikit lebih lemah dan dia merasakan sakit yang tajam di dalam rohnya. Serangan sebelumnya terlihat sederhana tetapi menghabiskan seluruh kekuatan Zhou Yuan. Meskipun kondisi Zhou Yuan buruk, dia tidak menunjukkan hal ini dalam ekspresinya karena masih ada monster jahat yang mengawasinya di medan perang. Jika dia mengungkapkan kelemahan apapun, bahkan ahli sumber sejati yang sempurna pun dapat mengalahkannya dalam kondisinya saat ini, apalagi seseorang di tahap domain hukum semu. Oleh karena itu, dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, pakaiannya berkibar tertiup angin, dan menatap beberapa ahli klan binatang jahat. Seolah mengatakan siapa lagi. Setelah dia mendemonstrasikan kekuatannya dengan membunuh Qi Bei, kemanapun pandangannya melintas, pakar domain hukum semu dari klan binatang jahat menghindari tatapannya, belum lagi pakar sumber sejati yang sempurna. Tidak ada yang menjawab, namun sebenarnya dia menyeka keringat dingin di hatinya dan menghela nafas lega. Beruntung dia memiliki kemampuan akting yang bagus dan berhasil melindungi platform pertarungan unggulan. Kekalahan Qi Bei di tangan Zhou Yuan ternyata berdampak besar. Ini tidak hanya meningkatkan moral surga Wanshu, tapi juga merupakan pukulan besar bagi klan binatang jahat. Bagaimanapun, Qi Bei dianggap sebagai salah satu yang terkuat di klan binatang jahat. Mustahil untuk mengabaikan dampak kematian salah satu tokoh yang paling berpengaruh terhadap klan mereka. Akibatnya, pasukan surga Wanshu secara bertahap menunjukkan tanda-tanda serangan balik. Zhou Yuan mengaktifkan kitab suci naga leluhur dengan ekspresi acuh tak acuh dan dengan rakus menyerap genesis ki alam semesta untuk memulihkan dirinya sendiri. Tanda biru langit tiba-tiba muncul di kulitnya, memancarkan aura vitalitas yang kuat dan menyembuhkan lengan yang lumpuh. Dia berusaha setiap menit untuk memulihkan kekuatannya. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Zhou Yuan melirik platform pertempuran Ai Tuanzi dan Tuntun. Bagaimanapun, lawan mereka harusnya adalah ahli domain hukum semu terkuat di klan binatang jahat. Apalagi Qi Bei, yang mengalahkan Zhou Yuan, lebih lemah dari mereka. Tapi betapapun kuatnya mereka menghadapi lawan yang lebih kuat dari mereka. Ai Tuanzi memang layak disebut sebagai yang terkuat di tahap domain hukum semu surga Wanshu. Bahkan jika kekuatan Qi Yuan telah meningkat dari ki jahat gunung roh leluhur, Ai Tuanzi secara bertahap mengambil kembali kendali situasi. Tidak perlu membicarakan sisi Tuntun. Qi Qiyu, yang sama kuatnya dengan Qi Yuan, tetap berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan sepanjang pertarungan dengan Tuntun. Binatang suci Alpha memang luar biasa. Selain Tuntun dan Ai Tuanzi, sulit untuk mengatakan pihak mana yang lebih unggul dalam platform pertarungan unggulan lainnya. Namun Zhou Yuan tahu bahwa seluruh situasi akan terbalik setelah Ai Tuanzi dan Tuntun mengubah posisi dominan mereka menjadi kemenangan. Kekuatan surga Wanshu secara keseluruhan sangat kuat. Klan binatang jahat tidak dapat bersaing. Zhou Yuan mengangguk. Tapi ini normal karena klan binatang genesis utama berada di surga Wanshu, dan meskipun klan binatang jahat diciptakan oleh dewa suci mereka tidak pernah menang melawan surga Wanshu sejak kelahirannya. Tentu saja,
Hal itu masih berhasil membawa masalah yang tak ada habisnya ke surga Wanshu. Itulah sebabnya klan binatang Genesis di surga Wanshu sangat membenci mereka. Tetapi bahkan jika situasinya tampaknya berangsur-angsur membaik, Zhou Yuan tidak mengendurkan kewaspadaannya karena pria misterius berjubah hitam itu masih belum muncul. Orang itu membuatnya merasa tidak nyaman seperti duri di punggungnya. Dia pasti merencanakan sesuatu untuk bersembunyi di kegelapan. Cahaya ganas melintas di mata Zhou Yuan dan dia segera mengedarkan rune suci dekoder lagi. Dia mengamati sekeliling lagi, hanya untuk melihat seluruh gunung roh leluhur diselimuti oleh ki jahat yang mengerikan. Selain itu, ki jahat semakin kuat seiring berlanjutnya pertempuran sengit. Pusaran berwarna merah darah yang dilihat Zhou Yuan sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda menguat dan pria misterius berjubah hitam itu sepertinya telah menghilang. Zhou Yuan mempelajari pusaran berwarna merah darah dan melihat titik-titik berbeda terhubung satu sama lain, sebuah tanda formasi batas. Namun, batasnya sangat rumit dan bahkan Zhou Yuan tidak dapat menganalisisnya dengan rohnya. Namun, dia tahu batasnya belum sepenuhnya terbentuk. Zhou Yuan mengerutkan alisnya. Batas yang tidak lengkap sebelumnya telah menarik ki jahat dari gunung roh leluhur dan memperkuat klan binatang jahat. Tetapi untuk beberapa alasan, Zhou Yuan merasa penguatan tersebut bukanlah tujuan utamanya. Pria berjubah hitam itu pasti punya rencana lain. Zhou Yuan menghentikan pikirannya. Karena dia tidak bisa mendeteksi pria misterius berjubah hitam itu, dia tidak punya pilihan selain diam-diam membiarkan situasi berlanjut. Dia punya firasat bahwa pria berjubah hitam itu akan beraksi lagi ketika pertarungan Ai Tuanzi dan Tuntun berakhir. Mata Zhou Yuan terkulai. Dia mengoperasikan kitab suci naga leluhur dengan seluruh kekuatannya untuk memulihkan genesis ki-nya, tetapi pada saat yang sama, tetap waspada dan siap merespons setiap perubahan. Setengah jam berlalu sementara dia menunggu. Ketika lebih dari separuh genesis ki miliknya dipulihkan, hasil pertandingan di platform pertempuran Ai Tuanzi dan Tuntun telah ditentukan. Dua suara yang mengguncang bumi bergema. Banyak orang mengikuti sumber suara tersebut. Qi Yuan dan Qi Qiyu, dua ahli domain hukum semu secara tragis diledakkan dan tubuh mereka yang berlumuran darah merobek celah yang dalam di platform pertempuran. Ai Tuanzi melayang di udara, cahaya dingin bersinar di matanya dan kuncir kudanya yang panjang berayun lembut tertiup angin. Tuntun, yang dalam bentuk tempurnya, tampak sangat perkasa dan misterius ketika matahari menyinari dirinya dan sisik ungu keemasannya berkilau. Kekuatannya sebagai binatang alfa menyebar seperti air pasang. Pasukan surga Wanshu bersorak memekakkan telinga. Kemenangan Ai Tuanzi dan Tuntun menandai berakhirnya pertempuran dan surga Wanshu tidak diragukan lagi berada di atas angin. Di tengah sorak-sorai, Qi Yuan dan Qi Qiyu, yang terluka parah di platform pertempuran, memasang senyuman tragis dan kemudian, wajah mereka terlihat penuh tekad. Genesis ki di tubuh mereka mulai bergejolak dan kemudian tubuh mereka tiba-tiba meledak. Suara yang menggetarkan bumi bergema dan seluruh gunung roh leluhur tampak bergetar. Genesis ki yang mengerikan bercampur darah mewarnai dua platform pertarungan benih menjadi merah saat menyembur ke seluruh area. Sorakan itu berhenti tiba-tiba. Pasukan surga Wanshu menatap kaget melihat pemandangan itu. Qi Yuan dan Qi Qiyu terluka parah namun mereka masih memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, namun mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Apa yang mereka coba lakukan? Hanya Zhou Yuan yang mengetahui motif mereka. Ini karena dia memperhatikan keduanya dengan cermat menggunakan rune suci dekoder miliknya. Ketika mereka meledak, Zhou Yuan melihat darah dan daging mereka membentuk dua tanda yang menyatu ke dalam platform pertempuran. Pusaran berwarna merah darah juga terbentuk di dua platform pertarungan benih. Dan ketika kedua pusaran itu terbentuk, Zhou Yuan merasakan ki jahat gunung roh leluhur beriak dengan keras. Ah! Terdengar desahan memilukan. Ai Tuanzi, Zhou Yuan, Tuntun dan lainnya tiba-tiba berbalik dan melihat sosok berjubah hitam di platform pertempuran. Dia benar-benar muncul lagi. Mata Zhou Yuan sedingin es. Ai Tuanzi menunjuk sosok berjubah hitam itu dari jauh. Tikus itu akhirnya muncul dengan sendirinya. Hahaha, pria berjubah hitam itu terkekeh. Dia melepas tudung kepalanya, memperlihatkan rambut putihnya, yang merupakan simbol klan binatang jahat. Dia adalah seorang ahli muda klan binatang jahat. Rambut putihnya dikepang menjadi kepang kecil, tapi yang paling aneh adalah dia tidak memancarkan aura kejam dan kekerasan yang unik dari klan binatang jahat. Pola run emas berkilau di tengah alisnya. Kamu bisa memanggilku Qi Xuan, kata pria berjubah hitam sambil tersenyum lembut. Apa yang kamu lakukan? Mengintai. Ai Tuanzi berkata dengan dingin.
Cisuan tersenyum tipis. Tentu saja itu untuk gunung roh leluhur. Kejujurannya malah membuat Ai Tuanzi dan yang lainnya terkejut. Orang-orangmu juga ingin mendapat bagian dari gunung roh leluhur. Ejek seorang ahli surga Wanshu. Cisuan tersenyum, surga Wanshumu telah menduduki utopia roh naga selama bertahun-tahun, tapi sepertinya kamu masih belum tahu banyak tentang gunung roh leluhur. Kamu hanya tahu bahwa ada platform pertarungan benih di gunung roh leluhur, tapi kamu pasti tidak pernah mengira ada platform pertarungan tingkat tinggi di atas platform pertarungan benih. Mata Ai Tuanzi dan ahli surga Wanshu lainnya menyusut. Cisuan berkata dengan acuh tak acuh, platform pertarungan benih bukanlah batas gunung roh leluhur. Ada platform pertempuran di atasnya yang kami sebut platform pertempuran tertinggi. Siapapun yang menempati platform pertempuran itu dapat mengendalikan gunung roh leluhur. Kata-katanya menimbulkan seruan kaget. Banyak pakar domain hukum palsu di surga Wanshu saling bertukar pandang, tetapi Ai Tuanzi berkata dengan dingin, omong kosong. Utopia roh naga telah dibuka berkali-kali sejak surga Wanshu menemukannya, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah mendengar apapun tentang apa yang disebut platform pertempuran tertinggi. Bahkan Sein dari surga Wanshu tidak pernah menyebutkannya. Cisuan tersenyum, bukan berarti tidak ada jika kamu belum melihatnya. Tapi hal ini menegaskan satu hal, yaitu orang-orang dari surga Wanshu tidak kompeten. Tapi aku akan membuka matamu hari ini, tiba-tiba dia menghentakkan kakinya. Bantingan itu mengguncang seluruh gunung roh leluhur dan semua orang bisa merasakan ki jahat yang memenuhi area gunung roh leluhur tiba-tiba berdenyut. Tetapi dengan rune suci dekoder, Zhou Yuan melihat ki jahat yang tak terbatas dimanipulasi oleh batas yang tidak lengkap dan mengalir tanpa henti ke dalam tubuh Cisuan. Cepat hentikan dia, Zhou Yuan meraung, ekspresinya berubah secara dramatis. Ai Tuanzi adalah orang pertama yang menembak. Sosoknya melesat, langsung menuju Cisuan. Namun, saat dia berlari ke platform pertempuran Cisuan, wajah semua orang memucat saat mereka melihat kumpulan badai Genesis Ki yang mengerikan. Badai Genesis Ki begitu luar biasa kuatnya sehingga bahkan sedikit kontak pun membuat Ai Tuanzi batuk darah dan terlempar. Genesis Ki merah tua yang menakutkan berubah menjadi lautan berwarna darah dan menyelimuti seluruh platform pertempuran. Semburan aura menakutkan melesat ke langit dari lautan darah itu. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa menahan nafas dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ini karena dia bisa merasakan kekuatan Cisuan telah melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan dari 300 miliar bintang Genesis Ki. Bahkan Zhou Yuan ingin mengutuk keras-keras, apakah kamu curang? Ini lebih konyol dariku. Tapi saat emosi muncul di hati Zhou Yuan, puncak gunung roh leluhur tiba-tiba bergetar. Banyak orang yang terkejut ketika mereka menoleh karena mereka melihat kabut tebal berwarna merah darah telah mereda, memperlihatkan platform pertempuran berwarna merah tua. Platform pertarungan merah tua itu lebih unggul dari 10 platform pertarungan unggulan manapun, baik dalam skala atau momentum. Bahkan Ai Tuanzi linglung sejenak dan badai bergejolak di hatinya. Siapa sangka perkataan Cisuan ternyata benar. Di Gunung Roh Leluhur, ada platform pertempuran yang belum pernah muncul sebelumnya. Platform pertempuran tertinggi. Saat platform pertempuran merah tiba-tiba muncul di atas gunung roh leluhur, ki jahat yang kuat membentuk awan merah yang hampir menutupi langit. Semua mata dipenuhi dengan konsistensi. Bahkan suasananya menjadi hening. Apa yang dia katakan itu benar. Bahkan Ai Tuanzi menatap tercengang pada platform pertempuran merah tua yang megah itu. Bahkan surga Wanshu, yang telah mengendalikan utopia roh naga selama bertahun-tahun, tidak mengetahui rahasia ini. Mengapa klan binatang jahat tahu? Mungkinkah karena ras suci? Wajah Ai Tuanzi tiba-tiba berubah. Jika platform pertarungan tertinggi benar-benar ada, apakah itu berarti orang yang menempatinya benar-benar bisa mengendalikan gunung roh leluhur? Jika itu terjadi, bukankah surga Wanshu akan menderita kerugian besar jika leluhur gunung roh jatuh ke dalam kendali klan binatang jahat? Mata Ai Tuanzi sedingin es saat dia melayang di udara. Ketika dia menoleh untuk melihat Cisuan, ekspresinya menjadi lebih buruk. Lautan darah yang mengerikan telah sepenuhnya terserap ke dalam tubuhnya dan saat dia secara samar melepaskan Genesis Ki-nya yang menakutkan, bahkan ruang di sekitarnya pun hancur. Fondasi dari setidaknya 300 miliar bintang Genesis Ki. Banyak ahli surga Wanshu merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Harus dikatakan bahwa bahkan Ai Tuanzi, yang terkuat di sini, hanya memiliki 150 miliar fondasi Genesis Ki, yang hanya setengah dari milik Cisuan. Mereka tidak berada pada level yang sama.
Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada pakar domain hukum semu yang dapat mencapai tingkat seperti itu karena pondasi 300 miliar Genesis Key setara dengan pakar domain hukum sejati. Di bawah tatapan mata banyak ahli surga Wanshu yang berubah, Qisuan menghirup ki jahat dalam-dalam dan menyeringai pada Ai Tuanzi. Tahukah kamu mengapa surga Wanshu tidak dapat menemukan platform pertempuran tertinggi di masa lalu? Karena itu hanya muncul ketika pondasi Genesis Ki penantang mencapai 300 miliar di Gunung Roh Leluhur. Tetapi para Saint bodoh di surga Wanshu menetapkan aturan dan memperlakukan Utopia Roh Naga sebagai area pelatihan bagi para ahli kelas 7. Sudah ditakdirkan bahwa kalian tidak akan pernah menemukan rahasia ini. Qisuan tertawa mengejek. Zhou Yuan mengerutkan alisnya. Tidak mungkin bagi seseorang pada tahap sumber sejati untuk mencapai fondasi Genesis Ki sebesar 300 miliar. Itu masih mustahil pada tahap domain hukum semu. Namun, Saint surga Wanshu pastinya telah menyelidiki Gunung Roh Leluhur. Apakah mereka gagal menyadari keberadaan platform ini? Jika bahkan para Saint surga Wanshu tidak mengetahui rahasianya, mengapa klan binatang jahat atau lebih tepatnya ras suci mengetahuinya? Ada hal lain yang akan membuatmu semakin merasa putus asa. Apakah menurutmu siapapun dapat naik ke platform pertempuran tertinggi? Tidak? Ada persyaratan yang harus kamu penuhi, dan itu adalah memiliki 300 miliar pondasi Genesis Key. Saat Qisuan melangkah maju sambil tersenyum, dia menghilang dan muncul kembali di puncak Gunung Roh Leluhur. Dia melewati lapisan awan merah yang terbentuk dari ki jahat dan mendarat di platform pertempuran tertinggi. Jadi kamu hanya bisa berdiri di samping dan melihatku menjadi penghuni platform pertempuran tertinggi dan mengendalikan Gunung Roh Leluhur. Qisuan tersenyum cerah seolah dia ingin melihat wajah keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya dari surga Wanshu. Apa? Hanya seseorang dengan fondasi Genesis Ki sebesar 300 miliar yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di platform pertempuran tertinggi. Seperti yang diharapkan Qisuan, banyak ahli surga Wanshu menjadi gempar dan mata mereka dipenuhi kepanikan dan kemarahan. Mereka hanya berpikir, dalam skenario terburuk, mereka bisa bergiliran melawan Qisuan dengan seluruh kekuatan mereka dan menguras tenaganya. Tapi dari apa yang dikatakan Qisuan, sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menginjak platform pertempuran tertinggi, apalagi menggunakan taktik bergiliran untuk melelahkannya. Ai Tuanzi memasang ekspresi sedingin air saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dengan cepat, Zhou Yuan muncul di samping Ai Tuanzi. Pakar domain hukum semu lainnya dari surga Wanshu juga membebaskan diri dari pertempuran masing-masing. Pertarungan di platform pertarungan benih sudah tidak terlalu penting. Niat sebenarnya pihak lain telah terungkap. Platform pertempuran tertinggi, yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, adalah lokasi kompetisi sebenarnya. Zhou Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Hei, bukankah orang itu curang?" Pondasi Genesis Ki senilai 300 miliar adalah level yang setara dengan tahap domain hukum. Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya orang-orang di tahap sumber sejati yang bisa memasuki Utopia Roh Naga? Para ahli surga Wanshu lainnya saling bertukar pandang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ai Tuanzi menggelengkan kepalanya. Meskipun sulit dipercaya, dia memang hanya berada pada tahap domain hukum semu. Tidak ada yang bisa mencapai landasan 300 miliar bintang Genesis Ki pada tahap domain hukum semu. Zhuang Xiaoming dari klan Paus kuno tersenyum pahit. Dia menggunakan ki jahat dari Gunung Roh Leluhur untuk meningkatkan pondasi Genesis Ki-nya menjadi 300 miliar. Itu bukan kekuatannya sendiri, jelas Ai Tuanzi. Orang Igurue. Tidak ada ahli domain hukum semu biasa yang dapat menahan ki jahat pada tingkat seperti itu, kata Zhou Yuan. Yang lain mengangguk sambil mengerutkan kening. Sebagai ahli domain hukum semu, mereka juga memahami bahwa mereka pasti akan kehilangan kesadaran dan menjadi binatang buas jika mereka menahan ki jahat pada tingkat itu, bahkan jika mereka memiliki tubuh binatang Genesis. Tapi Qisuan ternyata masih sadar. Tetapi bahkan jika mereka mengetahui hal ini, tidak ada gunanya karena surga Wanshu sudah berada dalam situasi yang meresahkan. Para Saint surga Wanshu seharusnya menyadari situasi saat ini di sini kan? Mengapa tidak ada yang melakukan apapun? Zhou Yuan bertanya. Sebelumnya, dia merasakan tatapan seorang Saint, dan terlihat jelas bahwa Saint dari surga Wanshu sedang memperhatikannya. Ai Tuanzi menghela nafas. Utopia Roh Naga tidak bisa menahan kehadiran sesaint. Di masa lalu, makhluk hidup di Utopia Roh Naga harus dibersihkan sebelum intervensi para Saint bisa dilakukan. Jika tidak, Utopia Roh Naga akan runtuh ketika sesaint turun dan semuanya makhluk hidup akan dimusnahkan.
Zhou Yuan terkejut. Dia tidak menyangka kemunculan seorang Saint akan menimbulkan begitu banyak masalah. Namun sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Zhou Yuan terdiam selama beberapa detik sebelum dia berkata, semuanya, sederhananya, situasinya sekarang agak di luar kendali. Orang itu telah menunjukkan 300 miliar pondasi Genesis Ki, belum lagi fakta bahwa kita tidak bisa. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk berada di platform pertempuran tertinggi. Jika kita memaksakan diri untuk naik ke sana, kita hanya akan membuang nyawa kita. Zhou Yuan sangat menyadari situasinya. Mereka bisa bertarung jika lawannya memiliki 150 miliar pondasi Genesis Ki, tetapi mereka tidak memiliki peluang melawan seseorang dengan pondasi 300 miliar Genesis Ki. Sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa, itu tidak akan cukup. Oleh karena itu, dari sudut pandang itu, hal yang paling masuk akal untuk dilakukan adalah mundur. Para ahli surga Wanshu lainnya terdiam. Meskipun kata-kata Zhou Yuan tidak enak didengar, dia benar. Kita tidak bisa mundur. Ai Tuanzi menarik napas dalam-dalam dan berkata, kami memiliki permusuhan yang mendalam dengan klan binatang jahat. Kami akan menjadi aib bagi klan binatang iblis jika gunung roh leluhur hilang dari tangan kami. Para ahli dari berbagai klan mengangguk dengan tegas dan mata mereka berkobar karena tekad. Zhou Yuan merasakan sakit kepala. Kebencian klan binatang Genesis terhadap klan binatang jahat bahkan lebih kuat daripada kebencian terhadap ras suci. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa naik ke platform pertempuran tertinggi, kata Zhou Yuan tanpa daya. Semua orang terdiam lagi. Perbedaan kekuatan antara mereka dan Qisuan membuat mereka merasa tidak berdaya, tetapi mereka tidak bisa mundur. Mereka bingung tentang apa yang harus dilakukan. Mereka merasa putus asa. Jika para ahli top dari berbagai klan pun merasakan hal yang sama, maka yang lain akan semakin merasa putus asa. Wajah semua orang dipenuhi kepanikan dan ketidakberdayaan. Jiang Hongying, Meng Chong dan Jin Lan juga berdiri terpaku di tempat dengan ekspresi panik. Di sisi lain, pasukan klan binatang jahat tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu memekakkan telinga dan menyerupai gema guntur. Qisuan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya di gunung roh leluhur, memperhatikan mereka sambil tersenyum. Merasakan suasana suram, Zhou Yuan juga merasa tidak berdaya. Situasinya lebih tidak berdaya dibandingkan saat dia menghadapi Jiatu. Setidaknya mereka memiliki peluang melawan Jiatu, tapi itu hanyalah pertarungan tidak adil melawan Qisuan dengan 300 miliar pondasi Genesis Ki miliknya. Saat semua orang terdiam, sebuah bayangan tiba-tiba melaju dan perlahan mendarat di bahu Zhou Yuan. Itu Tuntun. Mata Ai Tuanzi dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Mungkin mereka tidak bisa, tapi itu mungkin bisa dilakukan dengan Tuntun, seorang binatang suci alfa. Seolah tahu apa yang mereka pikirkan, Tuntun menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia adalah binatang suci alfa, itu saja tidak dapat menutupi perbedaan 150 miliar di pondasi Genesis Ki. Kilatan di mata semua orang meredup. Tuntun mendengus dan mengeluarkan lempengan batu untuk menulis, tapi aku punya cara. Leluhur Taoti, kamu punya cara untuk menghadapi Qisuan. Seru Ai Tuanzi kaget. Tuntun mengangguk. Dia menggerakkan cakarnya melintasi lempengan batu dan pecahan batu berputar di udara. Semua orang buru-buru melihatnya dan melihat sosok yang menyerupai Zhou Yuan, dan Tuntun diukir di sebelah Zhou Yuan. Kemudian, manusia dan binatang itu tampak menyatu. Tuntun mengusapkan kakinya ke lempengan batu dan gambarannya berubah menjadi kata-kata. Zhou Yuan dan aku bisa bergabung untuk membunuhnya. Mata Ai Tuanzi membelalak. Kamu dan Zhou Yuan bisa bergabung. Bagaimana? Zhou Yuan menatap kosong ke wajah Tuntun yang sombong. Gabungkan dengan orang ini. Tentang apakah ini? Bahkan pemikiran itu menjijikkan. Ekspresinya berubah tanpa batas dan dia terdiam beberapa saat. Lalu, dia mengepalkan tangannya. Aku menolak. Selamat tinggal. Aku hanya akan bergabung dengan Yao Yao. Bagaimana aku bisa membiarkan Tuntun, bajingan itu, memanfaatkanku? Zhou Yuan menolak tegas ide tersebut. Tetua Zhou Yuan, masalah hari ini sangat penting bagi surga Wanshu kita. Saya sangat berharap Anda dapat membantu kami. Surga Wanshuku akan mengingat kebaikanmu, kata Ai Tuanzi dengan tulus. Pakar domain hukum semu lainnya mengangguk setuju. Pondasi Genesis Ki senilai 300 miliar Qisuan hampir menghancurkan mereka hingga putus asa. Mereka akhirnya melihat secercah harapan, bagaimana mereka rela menyerah. Tak berdaya, Zhou Yuan melontarkan suaranya ke arah Tuntun dan berkata, aku belum pernah mendengar kamu berbicara tentang kemampuan menggabungkan apapun.
Bukan saja Zhou Yuan belum pernah mendengarkan, Ai Tuanzi dan yang lainnya juga menatap Tuntun dengan rasa ingin tahu dan bingung. Senyum merekah di bibir Tuntun dan dia dengan malas menulis di lempengan batu, binatang suci Alpa sungguh luar biasa. Semua orang kehilangan kata-kata. Leluhur Taoti bisa bercanda dengan orang lain. Berdasarkan kekuatan, Ai Tuanzi dan Zhuang Xiaoming seharusnya lebih cocokkan. Tanya seorang pakar domain hukum semu. Tuntun segera menenangkannya. Hanya Zhou Yuan yang bisa melakukannya. Mengapa? Zhou Yuan tampak terkejut. Karena kamu pernah mencerna darah suciku, jadi kamu bisa bergabung denganku dalam waktu yang singkat. Tuntun menjelaskan pada lempengan batu. Ada alasan lain yang tidak disebutkan Tuntun. Setelah mereka digabungkan, tubuhnya akan memasuki dueling ilahi Zhou Yuan. Tetapi dueling ilahi sangat penting bagi setiap kultivator dan merupakan sumber genesis Qi. Jika terjadi sesuatu di sana, hal itu dapat berdampak buruk pada kultivator. Selain itu, dia akan menjadi sangat sensitif dalam keadaan itu dan dia bisa berada dalam situasi yang sangat berbahaya jika ada orang yang memiliki motif tersembunyi. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki kepercayaan yang ekstrim satu sama lain. Tuntun sepenuhnya mempercayai Zhou Yuan, tetapi tidak pada Ai Tuanzi dan yang lainnya. Yang lain tidak punya pertanyaan lain. Tetua Agung Zhou Yuan, kami hanya bisa bergantung padamu, kata Ai Tuanzi penuh harap. Melihat tatapan penuh harapan semua orang, Zhou Yuan tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Tuntun, lalu bagaimana cara kerja penggabungan ini? Tuntun melompat ke kepala Zhou Yuan dan mengirimkan secercah pemikiran ke dalam benaknya. Zhou Yuan menerima informasi yang terkandung dalam pemikiran itu, dan setelah beberapa saat, pemahaman muncul di wajahnya. Yang disebut penggabungan sebenarnya adalah Tuntun memasuki dueling ilahi dalam bentuk khusus dan membentuk hubungan misterius dengan sumber sejatinya. Ini akan memungkinkan keduanya untuk sementara bergabung menjadi satu. Setelah penggabungan berhasil, kekuatan mereka juga dapat digabungkan untuk waktu yang singkat. Kedengarannya sederhana tetapi Zhou Yuan dapat memahami kesulitan yang ada. Lagi pula, hampir tidak terpikirkan untuk menggabungkan manusia dan binatang dengan genesis Qi dan garis keturunan yang berbeda. Kita harus mencobanya dulu, kata Zhou Yuan. Mereka hanya akan tahu apakah mereka akan gagal atau berhasil setelah mencobanya. Saat suaranya memudar, dia melayang dan duduk bersila di udara, sementara Tuntun juga mempertahankan postur duduk di atas kepalanya. Ai Tuanzi dan yang lainnya menyebar dan membentuk lingkaran perlindungan di sekitar mereka. Qisuan, yang berada di panggung pertempuran tertinggi, juga menyadari keanehan itu dan mengerutkan keningnya dengan bingung. Tapi pada akhirnya dia mencibir dengan dingin. Berhenti berpura-pura. Ketika aku mendapat pengakuan dari platform pertempuran tertinggi, apapun yang kalian lakukan tidak akan berpengaruh. Qisuan menutup matanya dan mulai menjalin semacam koneksi dengan platform pertempuran tertinggi. Zhou Yuan, tenangkan pikiranmu dan biarkan aku memasuki tubuhmu. Saat pikiran Tuntun menembus pikiran Zhou Yuan, tubuhnya berangsur-angsur berubah dan membentuk gumpalan cahaya hitam, kemudian semuanya menembus ke bagian atas kepala Zhou Yuan. Namun prosesnya gagal dan gumpalan cahaya hitam dipantulkan kembali saat roh Zhou Yuan menyala. Jangan melawan, Zhou Yuan berkata dengan marah, itu refleks. Ia segera berusaha menenangkan pikirannya dan menekan rasa tolak alami tubuhnya terhadap benda asing. Gumpalan cahaya hitam akhirnya berhasil menembus tubuhnya, mengikuti meridiannya dan masuk ke dueling ilahi miliknya. Ketika cahaya hitam sampai ke tempat sumber sejati berada, sosok Tuntun tiba-tiba muncul dan dia dengan penasaran mempelajari sumber sejati Zhou Yuan dan akhirnya duduk bersila di depannya. Cahaya hitam berubah menjadi rantai dan menghubungkannya. Zhou Yuan merasakan kekuatan aneh berkembang di tubuhnya. Kekuatan itu tidak hanya luas dan kuno tetapi juga penuh vitalitas yang tak terlukiskan. Dia merasa kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang mengerikan jika dia bisa bergabung dengan kekuatan itu. Dia tiba-tiba menantikan penggabungan itu dengan penuh antusias. Ai Tuanzi dan yang lainnya memasang ekspresi penasaran karena mereka juga merasakan sikap Zhou Yuan yang melonjak. Zhou Yuan mendecakkan bibirnya dan saat dia bertemu dengan tatapan penasaran mereka, dia mengerutkan bibirnya dengan senyuman percaya diri. Semuanya, apakah kalian siap? Aku harap kalian menikmati pertunjukanku. Kabut genesis Qi pecah darinya dan segera tersapu oleh hembusan angin. Semua orang buru-buru menoleh dan wajah mereka sedikit menegang. Sesosok sedang duduk bersila di tempat Zhou Yuan berada.
Sosok itu memiliki tubuh Zhou Yuan dan tidak banyak yang berubah tetapi kepalanya telah menjadi kepala binatang yang botak. Itu adalah kepala tuntun, hanya tanpa rambut. Kepala tuntun dan tubuh Zhou Yuan. Kombinasi yang aneh. Apakah berhasil? Meskipun kepala tuntun berbicara, suaranya tetap milik Zhou Yuan. Ai Tuanzi dan yang lainnya terdiam. Ini dianggap sukses kan? Tetapi sebelum mereka dapat menjawabnya, Genesis Ki di dalam tubuh Zhou Yuan berdenyut lagi, dan saat dagingnya menggeliat, dia kembali ke penampilan aslinya sebagai manusia. Tuntun mengeluarkan suara gemuruh di dalam tubuhnya, makan kentut. Itu jelas gagal. Sudut bibir Zhou Yuan bergerak-gerak. Penggabungannya memang tidak sesederhana yang dia bayangkan. Genesis Ki dan garis keturunan keduanya tidak berasal dari asal yang sama, dan akibatnya tidak mudah bagi mereka untuk bergabung. Terus coba, setelah beberapa saat, kabut Genesis Ki muncul lagi. Monster dengan tubuh tuntun dan kepala Zhou Yuan muncul. Hahaha, coba lagi. Asimilasi tersebut membuka mata bagi Ai Tuanzi dan yang lainnya. Mereka mempelajari keadaan abnormal seperti apa yang bisa dicapai oleh penggabungan antara manusia dan binatang. Tingkat keburukan dan keanehannya sebanding dengan klan binatang jahat. Namun, setelah banyak kegagalan, Zhou Yuan secara samar-samar menyadari hukum dan perilaku tertentu. Setiap kali penggabungan gagal, dia menyadari kekuatan garis keturunan tuntun keluar dari tubuhnya. Kekuatan garis keturunan binatang suci alfa terlalu tirani dan dia tidak bisa menekannya. Oleh karena itu, penggabungan itu mustahil. Kecuali ada kekuatan garis keturunan lain yang bisa menenangkan Alpha Holy Beast milik tuntun. Hanya itu yang memungkinkan keduanya berhasil digabungkan. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Garis keturunan binatang suci alfa adalah salah satu yang terkuat di dunia. Apa yang bisa menekannya? Saat merenung, hati Zhou Yuan bergetar. Yao Yao bisa mengendalikan kekuatan garis keturunan tuntun. Masalah ilahi Yao Yao. Mata Zhou Yuan berbinar. Dia ingat bahwa Yao Yao meninggalkan materi ilahi di tubuhnya. Jika dia bisa membangkitkan materi ilahi di kedalaman tubuhnya, dia seharusnya bisa menekan kekuatan garis keturunan binatang suci alfa milik tuntun. Mari coba lagi. Ia mengirimkan pemikirannya kepada tuntun yang menjadi malas setelah gagal berkali-kali. Tuntun tidak punya pilihan selain mengumpulkan energinya dan mencoba terhubung kembali. Saat koneksi berlanjut, kekuatan garis keturunan kuno tuntun sekali lagi muncul dalam persepsi Zhou Yuan. Garis keturunannya penuh dengan kesombongan dan pemberontakan, seolah-olah tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa menjinakkannya. Zhou Yuan tidak memperhatikan kenakalan garis keturunan kuno, dan sebaliknya dengan tenang merasakan materi ilahi di kedalaman tubuhnya. Tidak diketahui berapa lama persepsi itu bertahan ketika seberkas cahaya ungu emas misterius melintas. Zhou Yuan tidak ragu-ragu memanfaatkan peluang itu. Dia memindahkan materi ilahi misterius dan berusaha menekan kekuatan garis keturunan tuntun. Ketika kabut Genesis Ki muncul lagi dari tubuh Zhou Yuan, Ai Tuanzi dan yang lainnya tampaknya tidak terlalu memperhatikan seperti sebelumnya. Lagi pula, mereka sudah terlalu sering gagal. Badai Genesis Ki yang mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh area. Ai Tuanzi dan orang lain di dekatnya berulang kali diledakkan kembali. Kemudian, mereka memandang Zhou Yuan dengan gembira dan gembira. Mereka berhasil kali ini. Pada saat yang sama, di Gunung Klan Monyet Emas, Yao Yao, yang sedang memegang labu giok, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, cahaya redup bersinar di matanya yang indah. Mengapa garis keturunan Zhou Yuan dan tuntun bercampur? Materi ilahi juga diaktifkan. Apa yang mereka lakukan? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a